Tentu saja pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita sudah diberikan banyak hal ya, terutama dalam hal ini hidayah, rezeki, kesehatan terutama sehingga kita bisa bersilaturahim lewat Zoom ini. Nah, tentu saja salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya kita bersyukur nih pada host-host kita malam hari ini ya, terutama Pak Teguh Warsiko ini ya sebagai motor penggerak daripada online Zoom maupun maupun promosi-promosi online lewat eh, Facebook Ad dan lain-lain ya seperti itu ya. Kita sangat apresiasi ya, terutama itu harus dimiliki sebagai seorang pemimpin memang ya. Jadi kita harus jadi motor penggerak, kita harus lebih kreatif dan kita harus ada di depan seperti itu. Dan sebelumnya yang belum kenal, nama saya Hasan Basori, saya sama seperti eh, Bapak Ibu sekalian di awal-awal juga saya nggak ngerti apa-apa tentang usaha ini ya, tetapi apa yang saya peroleh tadi daripada prestasi-prestasi apa yang saya miliki itu sungguh saya dari bisnis jaringan seperti itu ya, dan saya mengerjakan bisnis jaringan itu tidak sekedar cepet-cepetan gitu ya, tetapi saya benar-benar saya bangun bangun sebuah organisasi ya. Ya saya karena saya punya latar belakang accounting ya, saya mengkelompok-kelompokkan daripada eh, orang-orang yang sungguh-sungguh ya, ya tentu saja punya saya klasifikasinya, orang yang sungguh-sungguh, orang yang punya impian, orang yang punya tujuan, orang yang punya ingin ingin sebuah perubahan dalam hidupnya dan lain sebagainya. Itu saya kelompokkan. Nah, kemudian siapa-siapa yang tentu saja yang serius, yang sudah bisa presentasi, yang bisa memimpin jaringannya, yang bisa follow up dan lain sebagainya. Ya, sehingga menghasilkan sebuah aset seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kalau kita mau sukses kerjakan segala sesuatu itu dengan sengaja, dengan sekedar ikut-ikutan. Nah, tentu saja dengan sengaja itu ada effort di sana, ada kesungguhan, ada mancata wacata di sana gitu loh. Jadi kita harus berkeringat, berpeluh, ya belajar. Ya, saya dulu juga hobi belajar. Saya setiap bisnis jaringan itu pasti punya karakter, atau bisnis apapun seperti itu pasti punya punya karakternya, kita harus pahamin itu ya, sehingga saya walaupun saya nggak kenal biaya berapa, jarak berapa, kalau untuk sebuah belajar saya akan datang, apalagi yang merekomendasikan adalah orang-orang yang sudah terbukti sukses seperti itu ya, karena ini kaitannya tentang manusia ini, karena bisnis ini saya paham ini bisnis manusia seperti itu, yang kita bangun itu bukan bukan keunggulan daripada marketing plan maupun reward bukan, manusianya dulu kita buat paham dulu ya, produknya yang memang memang bagus seperti itu. Jadi ya tentu saja dalam hal ini kita ngerubah manusianya. Nah, dalam hal ini kita belajar juga bahwa banyak orang mau merubah dunia, banyak orang mau merubah sesuatu, tapi dia nggak mau berubah ya nggak bisa juga. Seperti itu. Jadi dimulai daripada diri kita sendiri, ya, terutama di bisnis bisnis jaringan ini. Memang yang pertama-tama tentu banyak orang bertanya, apa sih Pak bisnis jaringan ini, bisnis MLM itu apa sih Pak? Ini kan cuma nama doang, ini sebuah strategi strategi penjualan. Intinya adalah kita kerja di profesi apapun, di perusahaan bidang apapun, ya, bahwa kita itu sebetulnya kalau tidak membawa sebuah tuh omset, produktivitas, menjadikan omset jualan jasa maupun produk, maka kita juga nggak akan punya penghasilan. Itu adanya omset itu akan ada gajian, ya, ada rezeki di sana. Sama, ini kan MLM itu, network marketing itu adalah strategi pemasaran, menjual, untuk intinya menjual gitu ya. Jadi ini sebuah strategi, karena itu yang luar biasa di sini adalah banyak nilai-nilai yang sangat-sangat luhur dan positif dan kaitannya dengan hal yang spiritual seperti itu. Makanya itu tentu saja kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kalau kita memang mau sukses, yang tidak segera sukses, sukses besar gitu loh. Kalau sukses-sukses sama ya siapapun bisa sukses, tapi yang sukses besar itu artinya apa ya? Sukses hakiki minimal. Sukses hakiki seperti apa? Kita sukses, tapi juga membawa teman-teman kita, banyak orang di bawah kita sukses, bahkan kalau perlu lebih sukses daripada kita.
Ya, jadi siapa sih di sini yang nggak pengen lunas hutang, yang nggak pengen punya kendaraan secara tunai, ya baik motor, mobil, ya mobil yang bagus, yang kategori yang mewah, kemudian punya rumah yang standar bagus seperti itu ya, pasti semua orang pengen. Nah ternyata mereka sekedar pingin doang, sekedar ingin doang, ya ingin gitu ya, tapi tidak pernah mau belajar seperti itu. Nah, jadi sama kalau kami itu ya dulu saya lebih buruk daripada Pak Dasep dan Pak Teguh Warsiko ataupun Pak Jainal ya, walaupun saya sedih di awal-awal melihat teman-teman saya ini. Gitu. Padahal saya sendiri sebetulnya lebih menyedihkan nasibnya seperti itu ya. Cuman saya kan nggak kelihatan, saya nggak pernah menceritakan kondisi buruk seperti itu ya. Tapi ya tadi bahwa nggak ada orang menolong kita kecuali diri kita sendiri seperti itu ya. Karena itu bisnis di bisnis network marketing ini yang saya pahami, karena saya sebelum menggeluti bisnis jaringan ini saya juga sebagai profesional kerja ya kan, menjadi karyawan, menjadi manajer, ya bahkan saya pernah punya usaha sendiri. Ya ternyata tidak semudah itu teman-teman. Kita sudah buatkan sistem yang bagus, ya jebol-jebol juga ya karena kita nggak bisa kontrol 24 jam seperti itu. Tapi di bisnis jaringan yang luar biasa ini ya sesuai dengan standar daripada ilmu ekonomi ya bahwa manajemen ekonomi bahwa dengan modal sekecil-kecilnya adalah ada keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengacu kepada ya perjalanan Rasulullah pun demikian teman-teman. Rasulullah mengajarkan kita ya sunnah Rasulullah ya adalah berniaga seperti itu. Tentu saja berniaga yang seperti apa? Ya, berniaga dengan pola bagi hasil mu, mudorobah, bukan untung yang sendiri, untung yang gede-gedean, tidak, bagi hasil yang apa namanya proporsional seperti itu, yang tidak merugikan. Jadi untungnya kecil tetapi kali banyak dikalikan sering seperti itu dan transparan. Nah bisnis jaringan ini memang luar biasa, nggak ada kita main-main dan dibangun dengan apa? Ya semua bisnis tentu saja butuh yang namanya effort, butuh namanya kejujuran gitu ya, butuh namanya integrity. Nah, terutama di bisnis jaringan ini, kalau kita mau sukses, ini bisnis manusia, dijalankanlah dengan pola yang saya sebutkan tadi, terutama jalankan dengan hati, gitu ya. Jadi kalau hati ini dengan hati udah pasti dasar deh, karena hati bukan buatan Cina, buatan Amerika, Jepang bukan. Hati itu buatan Allah, gitu loh ya. Kalau kita mau merubah segala sesuatu itu ya, yang bisa membolak-balikkan hati kita kan Allah. Makanya lembutkan hati kita, tidak baperan, ya kan? Tidak apa namanya ya mudah ya tadi baperan, gampang marah, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Ya kan seperti itu. Jadi kita akan namanya bisnis jaringan itu kan macam-macam karakter manusia ya dari sini gitu ya. Karena itu jalankanlah usaha ini dengan koridor yang benar gitu ya. Jadi jangan melebar, nggak ada urusan pribadi, tidak ada urusan apa latar belakang kita, warna kulit kita, ya kan dan lain sebagainya. Tapi sudah ada sesuai koridor gitu loh. Ini hanya bicara tentang tentang apa namanya berjuang gitu loh untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita akan dapatkan sesuai dream kita, tujuan kita, impian kita seperti itu. Jadi di bisnis PT Base ini teman-teman, ini kalau kita memang benar-benar mau berubah hidup dan kehidupan yang jauh lebih berkualitas dan jauh lebih hebat, ini tempatnya. Ya. Mau seperti apa kalau Pak Teguh Warsito dan lain-lain teman-teman itu ya karena ngerti caranya gitu loh dan ngikutin apa yang disampaikan apa leadernya seperti itu. Jadi nurut manut, pun sama saya. Dulu saya manut kalau saya dulu zamannya saya menjalankan belajar bis jaringan itu di N21 ya di sana saya wah leader saya itu kejam ya, yang namanya saya itu udah berangkat Senin kalau bahasa Jermannya berangkat Senin mulai Senin seperti itu ya di Seneni terus tapi saya padahal padahal mentor saya kecil orangnya kan tapi saya manut aja karena saya memang mau sukses gitu ya caramu tuh begini caramu begini nggak boleh bersikap begini begitu dan lain-lain. Dan tentu saja saya dikasih tahu kisi-kisi suksesnya. Satu kata Hasan, kalau kata mau sukses di jaringan dan hasilnya akan dahsyat, eksponensial, ya, multiplier dan lain sebagainya.
Itu satu kata kalau memang kita mau dasar, mau sukses adalah satu kata, hanya pertemuan. Karena bisnis ini dibangun oleh karena kita bersilaturahmi pertemuan. Kan terutama pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan leader maupun perusahaan seperti itu. Jadi buat teman-teman ya mengenal bisnis ini sikap kita harus benar, kita mensyukuri sekali. Ya, mensyukuri sekali. Nah, karena apa? Ya tadi kita sudah menemukan jalan, insya Allah ini jawaban daripada doa-doa kita. Sekarang tinggal tentukan mau seperti apa hidup kita, mau seperti apa sikap kita menjalankan usaha ini. Nah, kalau cuma sekedar ikut-ikutan atau sekedar apa punya penghasilan cukup-cukup aja, jangan capek nanti. Ya, tapi kalau kita mau merubah, punya ya seperti Pak Dasep, siapa? Pak Jainal maupun Pak Teguh Warsito ya bisa memberangkatkan umroh dan haji bersama-sama keluarga, memiliki rumah yang ideal seperti itu ya, relatif ya rumah ideal tuh ya yang bagus lah gitu kan, sanitasinya jelas, keamanannya jelas dan lain sebagainya. Ya, jadi buat teman-teman sekarang kita ini sudah berada di sebuah usaha, sebuah bisnis yang sangat-sangat ideal ya dan mengikuti era zaman ya dengan modalnya sangat kecil. Nah, itu masalahnya bisnis ini. Kenapa kita harus punya impian yang kuat? Karena pertama, modalnya teramat sangat kecil. Kenapa harus kerja keras? Modalnya teramat sangat kecil dibandingkan hasilnya. Ya, oleh karena saya bicara teman-teman tidak berdasarkan katanya, saya udah ngalamin usaha. Yang namanya usaha konvensional itu sudah kita buatkan sistemnya, franchise-nya udah jalan, ya tetap aja bocor, ya kan tetap aja tambah modal lagi, ya apalagi usaha konvensional sendiri milik kita kan, bentuknya CV maupun PT itu ya, saya pernah di perdagangan seperti itu, waduh, capek, modalnya makin besar, makin besar, makin besar seperti itu. Tapi di usaha ini cuma modalnya apa? Kreativitas kita dan bibir kita aja mau bicara. Nah, tapi asetnya terus bertambah, nggak keru-keruan teman-teman. Dan tapi satu hal, kita harus pandai-pandai mengelola keuangan kita juga, ya kan? Pandai-pandai mensyukuri juga, pandai-pandai berbagi juga, sedekah juga ya, kepada orang-orang yang tentu saja wajib kita santunin karena sebagian besar rezeki kita itu milik orang juga. Sehingga apa? Maunya kita itu suksesnya itu ya berkah panjang, dapat diwariskan kan gitu. Jadi ya standar mutunya adalah kalimatnya adalah jangan tinggalkan air mata, tetapi kita tinggalkan mata air kepada orang-orang yang kita cintai setelah kita tidak ada seperti itu. Karena bisnis hanya bisnis jaringan inilah ya yang tentu saja ada support sistemnya, produknya jelas, izinnya jelas, ya kan. Nah, di support sistem itu kalau kita ngikutin daripada support sistem di jaringan yang besar itu menjadikan pribadi lepas pribadi itu pasti berubah. Ya, lebih wisdom, lebih berwawasan, ya, lebih respect, ya, lebih down to earth, lebih rendah hati, lebih menginjak bumi, ya, lebih banyak menjadi pendengar yang bagus, dan satu hal solving problem. Nah, itu kelebihan-kelebihan bisnis ini. Karena saya betapa melihat daripada teman-teman saya yang sudah sangat sukses sekali, dia makin apapun keyakinannya, dia makin dekat dengan keyakinannya tersebut. Kan? Ya, luar biasa deh. Dan dia disiplin, kehidupannya sangat disiplin, ya, tidak muluk-muluk, tapi udah terukur semuanya, ya, terukur sekali seperti itu. Tidak kalau relatif mau sukses seperti apa relatif teman-teman. Penghasilan berapapun kalau kita nggak bisa ngelola, tapi bagaimana supaya apa uh, dikatakan apa ya berkelanjutan, sustainable dan lain sebagainya itu supaya kita stabil gitu teman-teman. Nah itu juga harus dipengaruhi oleh emosi kita juga, pikiran kita juga. Jadi kita beli sesuatu itu yang memang benar-benar kita butuhkan, bukan kita inginkan seperti itu. Ya. Jadi teman-teman di BTBS ini kalau kita jalankan, ya dijamin asal konsisten karena sifat daripada karakter daripada eh, apa namanya marketing plan-nya, konsep bagi hasilnya itu memungkinkan semua orang bisa sukses karena tidak ada riset di situ. Ya, poin terus terakumulasi. Ya, karena itu cara menjalankannya harus bersama-sama. Karena bisnis ini memang dibangun untuk sebuah tadi pentingnya sebuah komunitas. Jadi kenapa penting yang namanya tim itu? Karena kita nggak ada daya kecuali kita bersama-sama dengan macam-macam
latar belakang. Pasti ada kita punya kekurangan, tapi tim kita ya contoh nih, saya berempat nih di sini nih yang peraih luxury nih. Kebetulan saya yang apa mentornya seperti itu ya. Bahwa saya punya kekurangan, punya kelebihan, Pak Dasep punya kelebihan, ya kan Pak Jenal juga punya kelebihan, Pak Teguh juga punya, masing-masing berbeda-beda ini. Ya, dan kita harus jaga. Kalau insya Allah lah kalau sudah luxury itu nggak ada lagi kesel-keselan karena kita sudah paham, udah lebih berpikir wisdom lah panjang gitu ya. Kami kompak-kompakan aja nggak masalah. Pasti kita karena kita apa lebih pada apa namanya tadi ya nggak ada manusia yang sempurna lah seperti itu. Nah, itu berpengaruh karena saya sangat hormat sekali kepada mereka-mereka yang semangat menjalankan bisnis ini, terutama orang-orang yang berprestasi, yang menunjukkan hasil. Karena saya tahu untuk meraih Pajero itu tidaklah gampang, ya butuh effort, ya kan, butuh ketekunan, butuh kesabaran, teman-teman. Makanya dikatakan profesi termahal di dunia ini salah satunya bisnis jaringan ini. Karena kalau bicara hasil itu ya kita kalau kita baca buku dan memang fakta ya kita lihat di apa, bukunya seperti itu ya bahwa penghasilan itu menjadi seorang itu tidak kalah dengan pengusaha. Berarti potensinya adalah menjadi seorang ultra kaya. Jadi sangat sangat kaya sekali. Ya. Jadi nggak main-main, nggak. Tapi tadi kenapa orang begitu salutnya dengan para leader bisnis jaringan itu? Karena dengan tadi yang pertama modalnya kecil, dia pasti punya kesabaran, pasti punya ketekunan, pasti punya kolerik hentakan daripada apa namanya surprise-surprise daripada bikin pertemuan yang bisa melipat gandakan omset dan lain sebagainya. Pasti punya strategi-strategi seperti itu. Karena itu teman-teman bisnis ini sederhana kok. Yang bikin ruwet kadang-kadang kan kitanya sendiri gitu ya. Kalau orang mengatakan di awal nggak bisa misalnya wajar ya karena semuanya nggak mungkin langsung bisa. Selalu saya katakan di dalam tadi dan sering saya katakan di sebuah seminar-seminar entah bentuknya OPP mini maupun seminar besar gitu ya yang melibatkan calon mitra, saya selalu mengatakan kalau di sini ada profesor, kalau di sini ada ahli-ahli apa IQ-nya tinggi, saya yakin dan percaya tidak akan mungkin langsung ngerti maksud daripada bisnis ini. Tidak mungkin langsung ngerti. Tetapi orang yang biasa-biasa sekolah pendidikannya yang standar biasa-biasa, karena kita terus melihat, mendengar presentasi tersebut dan kemudian mempraktekkan syukur-syukur, ya lama-lama jagoan, lama-lama jawara seperti itu. Ya, jadi sistem itu memang dibuat secara yang mudah dan bisa diulang berulang. Itulah sistem. Ya. Sehingga apa? Semua orang pasti dimungkinkan bisa latar belakang kamu bisa. Dan kalau itu sistem terus mengulang, maka sukses pun mengulang. Karena itu di PTBS yang sukses banyak sekali. Ya, dan suksesnya itu membanggakan. Saya akan membuat satu karakteristik tersendiri. Saya nggak mau jaringan saya dapat Pajero terus nggak punya aset berjalan. Nah, berarti kan sistem apa pendidikannya, sistem trainingnya masih kurang. Nah, alhamdulillah yang saya buat ini teman-teman ya masih masih established apa seperti itulah katakanlah bahwa orang-orang yang punya Mobilio, punya Pajero itu pasti punya penghasilan daripada sistemnya berjalan, ya, jaringannya sudah mulai mandiri dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman bahwa insya Allah kita sudah berada di kendaraan yang tepat, ya, yaitu PT BES ini. Tinggal kita menjalankan, mau belajar aja. Dan belajar yang paling efektif adalah apa learning by doing namanya seperti itu. Jadi belajar sambil melakukan. Karena konsep bisnis ini apapun namanya, eh, sesuai filosofinya adalah belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Seperti itu, ya. Jadi jangan berpikir rumit, ya, karena segala sesuatu itu ada di pikiran kita. Kalau kita berpikir mudah, maka jadilah mudah. Kalau berpikir bisa, maka cepat atau lambat pasti bisa. Berpikir sukses, cepat atau lambat pasti sukses. Ini saya katakan kepada Pak Dasep, Pak Keluar juga maupun Pak Jenal dan kawan-kawan yang cepat ada yang dikejar, yang belakangan ada yang tunggu. Nah, tapi saya lebih memilih lebih baik saya terlambat tapi karena harus suksesnya dengan hukum kepantasan yang memang benar-benar waktunya sukses. Jadi kalau dianalogikan telur itu bahwa telur itu
bisa dipaksa dipecah dari luar, maka akan ada kematian, kan gitu. Nah, ada telur ceplok atau telur dadar. Tetapi kalau telur kita tunggu waktunya pecah, ya dengan apa? Dengan pola kita sabar, dengan pola kita kasih motivasi bahwa kamu nanti bisa lah tumbuh jaringanmu ke bawah nanti. Sehingga telur itu, ya, pada pribadi lepas pribadi setiap orang yang saya motivasi maupun saya temenin, dia waktunya nanti akan punya magic moment seperti itu. Oh, pecahnya itu dari dalam, tek, maka kalau telur itu pecah dari dalam maka akan ada kehidupan. Sama bisnis ini, kalau bisnis ini setiap orang yang datang ke pertemuan dan melakukan dengan ikhlas, tanpa protes, tanpa mengeluh, dia akan muncul dari dalam nanti itu. Magic moment itu muncul, analogi telur tadi, dia akan pecah dari dalam dan ada kehidupan. Ya, memang ada orang yang jalan keras, kerja keras, tapi kita bentak-bentak, kita marahin, kamu bagaimana, itu pecah dari luar. Ya, maka dia nggak kuat, nggak tahan. Besok bisa berhenti sewaktu-waktu. Tapi kalau kita sentuh hatinya, ya kan, seperti yang dikatakan Pak Teguh Warsito, kita sentuh hatinya bahwa kamu itu, bayangkan kalau kamu seperti apa bangganya keluarga kita. Karena kalau kamu sekarang belum kendaraan, bayangkan kalau kamu sudah Pajero atau Fortuner seperti apa bangganya. Ya, jadi saya rasa, ya, saya melihat bagaimana seorang Kasep, Pak Teguh Warsito, Pak Jainal Venom ini, wah, membanggakan keluarga. Ya, awalnya kita sentuh-sentuh hatinya, ya, saya lihat mereka juga melayang-layang sama. Nama itu manusiawi, punya keraguan, punya punya perasaan macam-macam dalam menjalankan dalam proses ini. Tapi saya selalu bilang, udahlah, percaya deh. Kalau kita teruskan perjuangan ini, maka kita akan sampai kepada satu tujuan, yaitu sukses, berkah, sukses yang luar biasa, menjadi kebanggaan keluarga dan lain sebagainya. Ya, jadi karena itu teman-teman, sudahlah, jalankan usaha ini dengan pola yang sudah dibuat, yang tinggal mengikuti apa kata mentor-mentor Pak Teguh Warsito, Pak Dasep, Pak Jenal, ya, dan seterusnya, karena mereka sudah melakukan. Sekarang lebih sederhana, lebih mudah teman-teman. Dibandingkan saya dulu menjalankan bisnis jaringan tuh dengan sangat keterbatasan karena memang belum ada media sosial. Mas harus sabar, harus melakukan prospek, harus melakukan kanvas janji, temu, dan waduh, follow up dan sebagainya. Itu pun bisa. Kalau sekarang dengan adanya media sosial, motonya anak-anak muda sekarang itu yang menjalankan bisnis jaringan lebih mudah. Ngapain nyari-nyari orang yang harus nyari kita, ya, dengan teknologi AI dan lain sebagainya itu. Ya, jadi kita harus cerdas juga, mau belajar juga. Jangan mentang-mentang kita sudah senior nggak mau belajar lagi. Tidak. Saya juga melihat teman-teman, ya, saya tahu Pak Teguh Warsito dulu gaptek, ya kan, Pak Dasep gaptek, Pak Jainal agak lumayan lah karena mau belajar, ya. Dan itu dia teman-teman, artinya apa? Kita harus ngikutin era zaman. Sehingga apa? Sehingga kita akan akan terbawa juga, karena saya lihat, saya juga punya usaha konvensional juga teman-teman, ya, karena apa? Karena sebuah aturan pemerintah dan faktor-faktor aturan dan lain sebagainya, juga mati semua usaha ini konvensional. Saya punya kios, dijual pun nggak laku, apalagi disewain nggak laku, apalagi dijual, jadi mangkrak begitu aja dan lain seterusnya. Tapi di bisnis jaringan ini yang saya pahamin, dia tahan di kondisi krisis, ya, dia tahan dengan inflasi. Ya, di kondisi krisis kemarin kita sudah diuji pandemi, ya, itu kita omset kita bukan makin turun tapi stabil. Ya, kecenderungannya naik lah seperti. Bayangkan itu kalau nggak ada PTBS kemarin juga pusing juga itu. Tapi dengan produk-produk PTBS yang memberi solusi antivirus, bakteri, ya, dan lain sebagainya, ya, kemudian antibody, ya, body imun kita menjadi kuat, teman-teman, sehingga kita dengan penuh keyakinan PD kita keluar rumah, PD menawarkan solusi kepada masyarakat. Sampai di sini Pak Teguh Warsito, masih Siap. bisa didengar? Masih, Pak. Kami menyimak. Ya. Jadi nggak ada itunya, slide-nya, ya. Saya ngomong aja gitu, ya. Mau pakai slide apa nih? 7 langkah ya. Ya, 7 langkah setidaknya deh. Sebentar. Dari Pak Hasan sendiri bisa kok. Udah Pak, itu aja. Saya di sini masih ini. Siap, siap, siap. Sebentar. Eh,
Lain kali ditambah ini pesertanya Pak itu paling enggak 2,5 gitu. Ya, siap. Nanti kita tambahin. Masalahnya ini Karena ini kan kecil. sudah eranya kan sudah apa online Pak. Jadi dari mana-mana itu nanti untuk belajar mereka. Betul sekali nih. Jadi hari ini eh, teman-teman banyak yang nggak bisa masuk. Tapi Pasti. itulah menjadi satu pelajaran bahwa sukses itu harus disiplin. Udah dikabarin dari kemarin-kemarin, masuknya santai. Ya sama ini pada itu ke saya nggak bisa ikut Pak. Ini katanya. Ya, silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak itu. Ya ini teman-teman, kalau intinya adalah bisnis ini harus punya standarisasi ya dalam arti ini langkah-langkah yang bersifat baku ini. Ya, internasional saya di di dulu saya pernah lama ya di Kuala Lumpur ya ya ini yang dipakai ya di negara-negara lain ya ini yang standar ya internasionalnya langkah-langkah menuju sukses di bisnis di network marketing seperti yang pertama apa yang kita harus punya yang paling sering dikatakan fundamental ya kita impian tadi kita dalam hidup ini kalau nggak punya tujuan ya repot dan hanya di bisnis jaringan lah yang kita diajarkan ya oleh sistemnya itu ya kita hidup tuh harus punya tujuan, punya harapan seperti itu. Bayangkan kalau kita nggak punya tujuan, berangkat dari rumah mau kemana, pamit istri atau pamit orang tua mau kemana, nggak punya tujuan keluar ngeluarin mobil atau ngeluarin motor, maka nyasar kita. Maka tentukan tujuan dulu. Ini penting ini ya karena nanti teman-teman akan temui ini bagi orang-orang yang serius ini nanti akan ada orang yang alah aku ngalir aja Pak ini nanti gampang kalau sudah sukses katanya udahlah ya yang seperti itu nggak pakai lama dia. Ya, karena nggak menentukan sikap tujuannya untuk apa, ngapain aku kerjakan bisnis ini, hasilnya untuk apa, untuk siapa. Kalau cuma ngalir aja Pak, percaya sama saya, dia pasti nggak lama berhenti. Karena nggak ada imunitasnya, nggak kuat kalau nggak punya dream itu, nggak punya tujuan itu. Makanya ini nomor satu, kalau saya mempresentasinya, saya selalu katakan, yang menentukan sukses di sebuah bisnis, terutama bisnis jaringan adalah 95% dipengaruhi oleh karena punya impian dan sikap positif. Ya kan? 5%-nya cuma teknis itu, kerja keras, ditolak, follow up, itu cuma 5%. Yang paling menentukan adalah punya tujuan dulu kita. Karena itu membuat kita mau bergerak, ya kan? Sikap kita itu menentukan nanti benar-benar kita akan dapatkan yang besar atau kecil yang kita dapatkan. Nah, kita karena itu harus memiliki sikap, gitu ya. Sikap positif tentu saja. Nah, kenapa pula? Kenapa nggak harus punya impian, Pak? Ya, kenapa harus punya sikap kerja keras dan sebagainya? Karena pertama bisnis ini modalnya teramat sangat kecil dibanding hasilnya. Kalau modalnya 5 miliar atau 2 miliar minimal 1 miliar, tidak usah punya impian, tidak usah punya sikap positif. Pasti kita otomatis punya, pasti kita mau kerja keras. Karena kalau nggak takut rumahnya disita dengan uang yang untuk sebuah apa agunan bank dan lain sebagainya. Ini modalnya kecil, makanya yang perlu kita miliki adalah sikap yang benar, punya tujuan. Gitu. Apa-apa alasannya? Yang kedua, modalnya kecil. Ya. Nah, sorry, yang kedua adalah karena usaha ini tidak ada bosnya, tidak ada yang ngatur. Besok berhenti nggak ada yang marah. Kenapa kita harus punya impian dan mau kerja keras? Yang kedua adalah karena bisnis ini tidak ada bosnya. Jadi kita itu sejajar ya. Kita perusahaan, upline, sponsor dan kita pribadi itu sejajar, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Itu yang harus dicatat. Kita sifatnya apa? Partner atau mitra seperti itu. Mitra bisnis, mitra usaha gitu ya. Jadi yang kedua tentu saja ini juga paling penting ini. Kita tidak jadi sales di usaha ini, tidak dijadikan sales, tidak dijadikan marketing, ya. Tapi kita dijadikan apa? Pemiliknya gitu loh. Ada kalau istilah Pak Jenal itu sense of belonging gitu loh. Jadi kita harus pakai produknya. Ya, jangan sampai kita pakai produk perusahaan lain ya atau beli di apotek produk sejenis nggak bisa. Kalau kita greges-greges ya pakai Haspro. Kalau keluarga kita ada yang masalah,
ya pakai BIMAC misalnya masalah kesehatan yang serius ya seperti apa namanya eh, apa namanya diabetes dan lain sebagainya. Ya, jadi sama kalau kita lihat owner-owner daripada otomotif katakanlah orang yang GM ke atas, yang GM BMW nggak mungkin pakai Pajero pun sama. Mitsubishi yang jualan Pajero nggak mungkin yang udah orang pejabat yang berpengaruh manajer level ke atas GM dan nggak mungkin pakai Toyota Kijang, nggak mungkin pakai BMW, pasti pakai Pajero gitu teman-teman. Jadi yang ini yang kalau kita mau yakin menawarkan produk, caranya wajib kita pakai produk tersebut. Ya sudah ada di cara menjalankannya PCA. Pakai ceritakan apa adanya baru ajak. Ya, jangan produk cuma dijualin mulu, jangan. Kesehatan kita perlu butuh imunitas, butuh tenaga ya, dan lain sebagainya. Ya, karena kita emang kadang-kadang tidak teratur pola hidup kita ini, terutama dalam menjalankan bisnis ini. Makanya butuh yang namanya tambahan suplemen seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menggunakan alat bantu. Ini penting, jangan asal-asal aja. Ini dan satu lagi, ini wajib kita jalankan. Kenapa? Karena bisnis ini adalah platformnya adalah duplikasi dan edifikasi, terutama duplikasi. Kalau kita seenak-enaknya jalankan usaha ini, ya kan, maka jaringan kita pun akan seenak-enaknya. Makanya penting apa sih alat bantu? Ya kita harus pakai tas, kita harus pakai flipchart, ya kan, kita harus pakai buku agenda, kita harus pakai pulpen, kita harus pakai apa contoh-contoh brosur dan lain sebagainya. Ya, kita pakai formulir dan lain sebagainya. Kita wajib bawa kemana-mana. Ya, jadi sebagai alat bantu wajib kita bawa dalam jalankan usaha ini. Sehingga apa? Meringankan kita. Ya, dan itu akan diduplikasi ke bawah nanti. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa ini aset yang luar biasa nih daftar nama. Ya, jadi jangan sekedar yang ada di handphone itu dijadikan daftar nama, bukan, tapi dicatat. Ya, dicatat yang dikenali benar-benar gitu ya. Lalu lalu di situ juga ada nanti dalam training ada dijelaskan itu apa namanya smart itu ya kan ada 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 nilai daripada setiap orang itu gitu ya. Jadi ada apa kategori finansialnya seperti apa, semangatnya seperti teachable-nya seperti apa akan ketahuan kok. Jadi ada rahasia-rahasia yang luar biasa di dalam menjalankan bisnis. Yang penting ada kemauan daripada kita ya gitu karena daftar nama itu asetnya teman-teman. Ya, sehingga nanti setiap orang punya teman. Katakanlah setiap orang bisa menuliskan daftar nama itu dalam 1 jam itu 100 nama bisa. Nama teman kecil, teman gede, teman ngaji, teman sekolah, dan lain sebagainya. Gak usahlah 100 katakanlah. Kita punya daftar nama 50 aja masing-masing. Ya, kalau teman kita ada 50 kali 50 sudah berapa? 2.500. Masa sih nggak ada kayak Pak Teguh Warsiko, Pak Dase, Pak Jainal, saya nggak mungkin nggak ada. Masalahnya kita selama ini nggak pernah mencatat daftar nama. Maka orang baru yang kita prospek itu harus digali daftar namanya. Pak, ini pentingnya ditulis Pak, siapa-siapa Pak. Bapak saya ajarin bikin daftar. Ya, sehingga nanti itu kan dahsyat sekali dampaknya teman-teman. Bicara eksponensial seperti itu. Membuat janji bertemu. Kan yang sekarang lebih mudah lagi nih. Sekarang cara promosinya karena itu teman-teman di usaha ini jangan pernah jadi motivator ya jangan pernah jadi motivator apalagi biar dikatakan pinter kita jangan ya tapi kita jadilah promotor yang mempromosikan ya jadi kita punya base camp promosi base camp di sana untuk promosi leg ini base camp di sana untuk promosi leg ini dan seterusnya sekali-sekali disatukan tapi kalau dalam membangun kecil-kecil itu harus terpisah dikelompok-kelompokkan nih jalur ini dikelompokkan jalur ini kelompokkan jangan langsung disatukan berbahaya juga karena di sana ada istilah no cross lining itu akan dijelaskan di trainingnya nanti ya jadi bisnis ini sekali lagi mengkelompokkan orang yang serius orang yang tidak serius akan ketahuan nanti harus pinter-pinter cerdas. Lalu kemudian, nah ini janji bertemu ini tentu saja sekarang lebih dahsyat lagi karena pakai media sosial. Dia akan mencari pelanggan, akhirnya nanya,
Bagaimana caranya Pak saya tertarik? Nah itu bayangkan, itu orang kalau sudah nanya, rata-rata asal asal kita mau sabar jelasinya, ya mereka akan tertarik seperti itu. Lalu jangan lupa juga di follow up, ya. Di follow up teman-teman kalau sudah, karena gini, 85% orang bergabung di bisnis kita ini karena follow up. Ya memang ada sih yang langsung posting di tempat, join di tempat lah ada, tapi 85% orang karena kita follow up. Ya setelah kita presentasi, kita juga harus lewat telepon atau kita samperin dan lain sebagainya. Ya untuk memfollow up, ya, untuk menindaklanjuti dan ya, dan kemudian tadi sebelumnya adalah setelah kita presentasi maupun kita undang, kita presentasi jangan lupa di follow up. Karena saya pun pernah merasakan teman-teman, ya, kok aku udah tertarik ini ya di bisnis juga, kok teman saya itu nggak datang lagi yang mau follow up saya, padahal saya udah mulai ngeliat di media sosial, udah mulai tertarik, ya kan? Dia nggak follow up lagi, akhirnya kita nyari sendiri orang, dan kebetulan teman sendiri juga yang itu ya sudah gabung gitu. Jadi pentingnya di follow up agar nggak lari. Ya, dia nyari orang lain nanti gitu ya. Jadi itu pentingnya sebagai seorang pembangun jaringan dan punya impian besar, sebuah kesuksesan, ya, demi perubahan nasib, ya, memotong garis kemiskinan, kita harus disiplin di situ. Karena hasilnya luar biasa lah. Kalau di Bengkulu atau di Pamulang lihat Pak Dasep atau Pak Jainal itu kan luar biasa hasilnya. Jangan lihat saya ya. Pak Teguh Warsiko, bayangkan kalau dari rentan waktu segitu hasilnya seperti itu kan luar biasa teman-teman. Ya itu yang mengagetkan sehingga banyak orang negatif. Dan sampai kapan Pak hater itu ada? Sampai kapan Pak orang negatif itu ada, menolak ada? Sampai kiamat teman-teman ada orang seperti itu. Tapi kalau kita terus mau bergerak dan terus nanti akan ada itu orang yang gak disangka-sangka seperti Pak Teguh Warsiko katakan, ada keajaiban ya di usaha ini gitu ya. Kalau kita sabar, tekun, terus dengan terus senang hati. Pokoknya jaga hati kita untuk tidak rusak ya, tidak berkata negatif, tidak siri, tidak dengki dan seterusnya. Ya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah yang ketujuh ini adalah menjadi good team player. Ya, jadi boleh kita berbeda. Namanya manusia ini beda-beda di sini. Ada kadang-kadang yang timbul friksi-friksi seperti itu. Itu nggak penting timbul masalah antar teman. Ya, ada friksi-friksi itu pasti akan terjadi. Tapi itu bukan masalah. Tinggal tinggal menempatkan masalah itu di mana. Ya, masalah yang sesungguhnya karena kita belum nyampe luxury berkali-kali atau impian kita tercapai. Itu masalah yang sesungguhnya. Kalau cuma masalah salah paham antar teman, antar tim itu nggak masalah. Itu pasti terjadi. Ya. Jadi karena itu ya di sini juga dipentingkan apa menjadi good team player. Jadi apa namanya? Perbedaan itu sifatnya pribadi. Tapi menjalankan bisnis ini wajib bersama-sama saling menguatkan. Tidak berkata negatif, oh si A begini, jangan. Lebih baik diam gitu ya. Apalagi antar tim dalam satu garis apa? Garis sponsorisasi, kita harus saling menjaga, saling menguatkan. Maka nanti hasilnya teman-teman, Masya Allah teman. Ya saya sendiri karena sudah merasakan dan memang luar biasa. Hasilnya itu di samping banyak, berkah teman-teman. Berkahnya itu apa? Kalau kita jalankan dengan benar, ingat, jalankan bisnis ini dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang baik. Kalau baik belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Seperti apa? Banyak, ya kan? Banyak. Jangan gampang-gampang kita bayarin orang. Kalau kamu jalan nggak bayar, jangan. Itu cara yang baik. Tapi kalau kita dengan hati, bro, ya apapun itu, bro. Kalau kamu minjem modal ke saya kan banyak kan begitu. Kita sudah punya uang banyak, baru Pak bayarin dulu Pak. Jangan langsung mau, tapi di challenge dulu setidak-tidaknya. Ya, kalau aku membayarin kamu baik training maupun join terutama, ini kan akan merusak mentalmu. Saya akan menjadi orang yang membunuh karaktermu nanti. Tapi kalau kita memang harus ada komitmen seperti cara kita benar, ya, itu udah hasilnya kan luar biasa. Kesannya kita tega, Pak, padahal tidak seperti itu. Seperti halnya saya lakukan terhadap Pak Teguh Warsito, Pak Pak Jainal, Pak Dasep. Saya kadang-kadang kejam juga untuk urusan itu, tapi saya orang yang paling tidak tegaan juga sebetulnya. Tapi demi kebaikan kelangsungan yang jauh lebih baik, kadang-kadang saya lakukan. Saya agak kejam untuk urusan. Saya belum pernah bayarin training, saya apalagi suruh joinin, Kak. Tapi situasional sekali, ya kan?
Ya, tapi kita harus benar-benar dengan hati. Bro, ini dampaknya akan begini nanti, ini dampaknya akan begini. Nah, positifnya akan begini nanti. Gitu. Ya, jadi teman-teman sekali lagi itu mungkin yang bisa saya sampaikan sharing kita ya, bukan bermaksud mengajari karena di sini saya tahu banyak orang-orang profesional ya dari background yang lebih yang saya juga tidak paham ya, tapi saya untuk sebuah bisnis ini karena saya bercerita ini bicara ini tidak retorika, jadi berdasarkan pengalaman apa yang sudah saya jalankan, alami dan sudah saya peroleh. Jadi karena itu teman-teman mungkin sampai di sini kalau memang ada pertanyaan mungkin nanti dibantu oleh teman-teman saya juga ya sehingga apa sehingga kita ada hasil lah daripada training pada malam hari ini sehingga membuat dampak ke depan punya langkah yang jauh lebih dahsyat lagi. Ya, jadi itu aja Pak Teguh Warsiko. Terima kasih buat kita semuanya. Ya, salam Baik, dahsyat konsisten. Silakan Pak Iko. siap Pak Hasan. Mungkin dari beberapa kawan-kawan ini kan pengen juga bertanya ya, terutama langsung kepada top mentor kita Pak Hasan Basori ya, yang dimana eh, mereka banyak yang sudah menjalankan, tapi kemungkinan mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Asep, disampaikan Pak Jenal juga perkembangannya belum signifikan seperti yang diinginkan ya. Nah, tentunya mumpung kita dalam posisi hari ini adalah training, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya itu bisa melalui chatting atau saya buka mic-nya gantian tapi ya, saya buka mic-nya gantian. Ini sangat menyesal saya harus keluar dari Zoom, ada panggilan mendadak kerja, Masya Allah. Ini orang Batam nih Pak Edi ini pekerjaannya di Qatar ini apa petroleum panggilan kerja. Nah itulah kalau kerja. Saya tanya Pak Pak Leader Pak Teguh Warsiko. Masya Allah ya Pak Haji. Alhamdulillah Masya Allah. Ya monggo. Ini Pak Baik, Adi. Bapak Ibu ini ada Pak Adi dari Cisauk Tangerang Selatan. Silakan Pak Adi. baik, terima kasih Pak Leader yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. saudaraku semua, ini saat yang tepat, jam yang tepat, kita ketemu dengan para leader yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Teguh Warsiko atas waktunya. Siap Assalamualaikum Pak Haji sama-sama. Hasan. Waalaikumsalam, siap. Pak Haji, luar biasa Siap. sekali apa yang disampaikan Pak Haji. Mudah-mudahan ini waktu nih rugi nih yang nggak ikut. Tadi bagus Betul. Pak Haji, kalau bisa kuotanya ditambah Pak Teguh Warsiko. Kalau Ya. Pak Hasan tampil, jangan 200 Pak, kalau bisa 2000 Pak, kalau Pak Hasan yang tampil. Iya, Amin. begini Siap. Pak Haji. Ini mungkin ya teman-teman, tapi terutama saya merasakan untuk mengundang gitu ya. Saya tuh ada home base. Saya setiap hari dan tim rata-rata 4 sampai 7 orang sudah standby. Tapi mengundang itu enggak mudah Pak Haji. Apa namanya? Apa ya? Mengundang susah lah. Kira-kira Pak, ada resep-resep atau pengalaman Pak Haji bagaimana cara mengundang supaya orang-orang terutama tim kita yang deket ya, nggak usah yang jauh deh. Yang deket aja mau hadir. Kira-kira bagaimana Pak Haji supaya mungkin yang lain juga mengalami hal yang sama. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Iko? Ya. Satu-satu mungkin Pak. Baik, ya. Mungkin saya jawab begini ya pengalaman saya ya. Jadi saya awalnya juga sama Pak. Jadi bahwa dulu saya juga pelunga-pelungu juga sendiri, tapi karena kita punya tekad, ya kan, wah saya harus sukses sekarang saya putuskan. Saya kalau mengambil keputusan sesuatu segala untuk sesuatu harus harus jadi begitu. Ya, artinya di situ digerakkan juga akal pikiran saya ya. Jadi saya sudah mulai mendekati teman-teman saya. Dan memang waktu itu saya orangnya kan orangnya itu yang apa suka tantangan. Jadi saya di awal memang saya nggak nyari leader, ya kan saya nggak mau komunikasi dengan leader dulu. Saya nyari yang teman-teman saya yang sudah pernah sukses di bisnis jaringan enggak.
Ya mungkin ada bisa jadi saya punya pengaruh juga, mungkin kalau dari prestasi saya masih masih apa lebih bagus gitu, tapi saya saya akan lebih tertantang sesuai dengan apa keputusan saya memulai lagi di bisnis jaringan ini. Saya akan mau orang yang biasa-biasa tapi mau mau sukses, mau diarahkan seperti itu. Ya, maka saya list dulu ya teman saya yang nggak pernah sukses ini gitu loh. Tapi dia mau kerja keras gitu. Maka saya mulai tertantang di situ. Ayo kita ngobrol, saya kasih tahu begini, kamu cukup undang aja. Kan? Undang saya pun harus undang juga gitu ya. Nah, di zaman itu teman-teman sampai memang alhamdulillah memang mereka itu mungkin karena ada sesuatu ya. Sesuatunya itu apa? Ya tadi bahwa kita pernah menanamkan, kalau saya sering katakan itu menabung di bank pikiran mereka gitu loh. Seorang saya ini Hasan Basori ini dulu udah kenal mereka itu. Dan kenalnya adalah mungkin saya punya prestasi. Saya baik-baik aja, tidak pernah saya satu hal lagi mau bohongin orang saya nggak mau. Apalagi ngakalin orang saya nggak mau. Prinsip saya ini wajahku, nah bisnis jaringan ini ya, apa bisnis apapun, ini lo wajahku, itu lo nama aku Hasan Basri. Di sana rumah saya, di sana kantor saya. Kalau saya nipu, ada yang disengaja mau, tolong cariin saya, ingatkan saya. Itu prinsip dasar saya. Jadi saya harus memberitahu rumahku di sono loh, kantorku di sono ya, kalau kamu sana aja, begitu. Saya harus terbuka dalam hal ini. Ya, lalu kemudian mereka saya undang, bro kalau mau kita mau sukses siapa tahu ini jalannya, yuk kita ngobrol-ngobrol begitu. Dari itu konsisten saya jaga terus stoknya saya itu. Ya, setiap kali saya sudah capek pulang, udah ganti baju tapi masih ada yang datang, saya tetap harus berangkat lagi. Gitu. Karena saya prinsipnya adalah di sini adalah bukan jadi manajer, bukan jadi pimpinan, tapi jadi pemimpin. Pemimpin adalah pengaruh kita. Kita harus apa pemimpin itu? Pemimpin harus melayani, bukan dilayani. Ya, saya harus disiplin, menjaga duluan di sana sebelum mereka datang. Saya sambut, saya salami dulu, gitu Pak. Jadi ya itu tadi apa yang kita punya, minum minuman apa, yuk kita makan bareng atau kita minum bareng seadanya. Gitu. Nah, yang penting adalah sambutan kita. Saya tidak akan pernah mempertanyakan mereka datang mana undanganmu, tidak. Ayo kita belajar lagi dulu. Tapi karena nanti banyak dia akan mikir juga, kalau nggak mengundang ya siapa yang akan kita pimpin, siapa yang kita akan ajak sukses. Begitu. Tapi pelan-pelan mungkin saya juga bicaranya tidak secara subjektif pribadi ke pribadi, tidak lewat seminar itu mungkin saya akan katakan. Kenapa kita harus mengundang? Kenapa kita harus mengundang? Karena probabilitasnya adalah kalau mengundang 10 yang datang satu. Tapi jangan salah, dari satu orang itu nanti dia klik, dia termotivasi, maka akan jadi ribuan orang. Ya, dan itu fakta seperti itu. Dan saya tidak pernah mempertanyakan mana undanganmu, tidak. Dan saya selalu memuji dia. Terima kasih bro, sudah datang. Nah, seperti itu. Jadi itu sih Pak, kuncinya harus dengan hati sih. Dan kita sebagai orang yang mau sukses, kita harus duluan memberi contoh. Terutama dalam hal disiplin. Jangan pernah mengkritik orang. Jangan pernah mempertanyakan orang. Ya, apa, mempudon orang, jangan. Apalagi debat kusir, jangan. Ngalah aja kita. Ya kita puji aja pendapatnya mereka gitu. Nah, selanjutnya apa? Yang penting Pak kita sampai tujuan kita. Lo bayangkan Pak kalau kita punya mobil Pak, mobil pertama Pak, misalnya mobil Leo, bayangkan Pak dari pakai motor bertahun-tahun kita punya mobil Pak, dan itu tidak pakai cicilan gitu loh. Jadi sentuhannya di situ, terus kemudian gantung levelnya nih, kadang-kadang orang teman-teman kita bisa meratakan. Enggak lah, kita lihat dulu, makanya Pak jadi pendengar lebih dulu. Ya kan? Kalau jadi pendengar, karena kita akan tahu kelemahan dia, apa kekurangannya. Oh gitu kan, gitu lah. Karena kita ngomong aja tanpa kita mendengar, ya kita nggak ketemu titiknya nanti, hot bottomnya nggak ketemu. Jadi puji aja, ucapan terima kasih, maaf saya kalau terlambat, maaf kalau pelayanan saya kurang bagus ya bro, dan jangan kapok ke sini ya. Itu aja sih Pak. Ya, Nanti mereka akan ngerti kok. Itu cara meramaikan bahwa kitanya dulu yang harus disiplin menjaga. Dan kita harus afirmasi dan tentu saja melibatkan Allah, minta tolong Allah juga, mudah-mudahan ketemu orang-orang yang tepat. Gitu. Itu sih Pak Jadi.
Ya, Pak Haji Hasan, terima kasih. Mudah-mudahan yang lain bisa terinspirasi nih, termotivasi. Terima Oke. kasih Pak Haji. Oke, matur nuwun, Terima Pak. kasih Pak Teguh Warsiko. Oke, Pak. Siap, sama-sama Pak Haji. Terima kasih pertanyaannya. Pastinya ini satu orang bertanya, yang lain juga ikut belajar ya. Bila perlu catat, ingat yang ngantuk kopinya ditambahin lagi biar hangat ya. Ini masih sampai jam 2 pagi ya. Pak Hasan kuat, kami nggak kuat. Oke, ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Muhammad nih. Assalamualaikum Pak, mau tanya, gimana caranya kita meyakinkan orang lain, sedangkan kita yang ngajak belum ada bukti apa-apa. Nah, ini mungkin orang yang kadang-kadang merasa bahwa saya saya mau bergerak gimana orang saya belum ada bukti. Nah, biasanya ada beberapa yang seperti itu nih, Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Nah, justru itu, Pak. Gitu loh. Jadi ini kadang-kadang kawan-kawan tuh jangan jangan nunggu momentum, kita lah yang harus menciptakan momentum. Jangan nunggu bisa, kita lakukan supaya kita bisa gitu. Jadi jadi harus dirubah pola pikir yang seperti itu. Mana mungkin saya nggak ada bukti lah, Pak. Sekarang begini, Pak. Ini banyak fakta ini. Nanti kalau aku punya mobil, pasti saya akan dahsyat. Ya, ayo kita kerjakan. Ya, begitu ada mobil malah mati nanti ya. Nggak adil. Makanya jangan begitulah. Jadi ketakutan, begitu punya mobil malah ketakutan ya. Takut ada yang numpang, coba. Langsung berhenti. Karena polanya nggak mau belajar, pakai pola pikir sendiri. Jadi apapun itu katakan kalau ditanya, mana buktimu, hasilmu? Loh Pak, uang saya masih baru kok Pak. Begitu, apa adanya aja. Justru ayo Pak bareng-bareng supaya kita berhasil bareng-bareng. Itu aja. Tapi kita berkumpulnya dengan orang-orang yang sudah berhasil, yang sudah terbukti, sehingga kita bisa menjual, mengedify, mengendorse teman-teman kita itu yang sudah ada buktinya gitu. Sama kita juga Pak Teguh Wasiko, saya pun sama pakai kolor doang di awal-awal misalnya. Ya, diibaratkan pakai kolor nggak punya apa-apa bener. Pakai motor saya Pak, jungkir balik dari motor udah ngalamin Pak. Ya kan, dalam meraih sukses itu Pak dulu Pak. Tapi impian saya besar, saya nggak dengerin kata orang negatif. Yang penting saya nggak ngaku-ngaku punya mobil, tapi wah ngelihat wajah saya pasti pakai mobil bapak ini gitu. Itu. Jadi jangan mengada-ngada lah bisnis ini. Yang penting dikerjakan dan dekat-dekat dengan orang sukses. Maka akan kebawa sukses kita nanti. Auranya kebawa lah, semangatnya. Dan kita mengedifikasi dia untuk ditemukan dengan dia. Setidaknya itu loh Pak, leader saya. Itu loh Pak yang sudah berhasil. Jangan mengedifikasi orang yang belum sukses. Atau leader yang sudah sukses tapi nggak mungkin kita bisa temuin. Apalagi yang nggak ada hubungannya dengan jalur kita, kepentingan kita. Malas juga dia. Yang bisa itu yang sejalur gitu yang bisa kita temui. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena mudah kok bisnis ini, karena polanya tadi yang kita harus rubah. Jangan nunggu bukti dulu, kita dulu harus jadi buktinya gitu. Oke, ya, luar biasa. Gitu Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi memang berpikirnya terbalik kalau Pak Hasan sering ngomong. Kami diajarkan Iya. berpikir terbalik. Kalau nggak punya uang, justru karena nggak punya uang, kerjain bisnis ini. Kalau Iya. belum ada bukti, justru karena nggak ada bukti, kerjain. Kalau sudah banyak buktinya kayak Pak Hasan, Pak Hasan aja rukonya banyak, rumahnya banyak, masih ngerjain. Nah, ini yang baru merasa itu justru ya. Jadi bahasanya ya justru. Semakin sering nanti semakin expert. Ya nggak, semakin expert semakin orang melihat oh ini pantas nih jadi sponsor saya, jadi partner saya, Iya. kira-kira seperti Betul. itu ya. Betul, Jadi Pak. teman-teman ini luar biasa hari ini. Ada pertanyaan lagi nih Pak Hasan. Kayaknya pertanyaannya ini. Assalamualaikum dari Bu Fitri Bintan ya, Fitri Hidayah. Pak, bagaimana caranya jika Calmit sudah sering kita follow up? Saat di follow up, Calmit ini apa tadi? Seperti memberi harapan. Akan tetapi akhirnya di follow up lagi, kadang responnya kadang respon, kadang tidak. Apakah harus di follow up terus? Nah, nih gimana nih Pak Hasan? Iya loh, gini. Kalau soal follow up itu kan memang kewajiban kita ya dari sistem. Kita mau follow up orang itu kerja dengan sistem namanya.
Ya, tapi kalau di follow up nggak mau, ya kita nggak usah baper banget, nggak usah benci ya. Tapi kita jangan mengandalkan dia, kita harus prospek yang lain lagi. Dan besok, kapan waktu kita ada di list kita, jadi kabar-kabarin aja gimana bro kabarnya. Gitu. Kapan bisa ketemu? Atau saya pas lewat sana boleh mampir dan seterusnya. Tapi kita sudah punya punya orang-orang berikutnya untuk kita follow up, untuk kita jadikan partner. Jangan pernah mengandalkan di sini ya. Benar dikatakan bahwa jangan mengandalkan manusia lah, jangan mengandalkan nggak bisa kita kecuali mengandalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tapi kita bagaimana effort kita terhadap manusia itu, yang mungkin timingnya harus tepat di saat kita bicaranya juga harus lebih lebih mengena ya supaya dia juga merasa dihormati, merasa dibutuhkan sekali begitu. Ya, jadi memang ya contoh Pak Teguh Warsito kan saya follow up. Jadi gini, follow up itu ada dua nih. Follow up orang yang belum bergabung, oke. Orang kita follow up, kita datengin, kita berikan solusi, kita berikan caranya. Bayangkan Pak kalau ini bergabung pilihan produknya apa. Bergabunglah dia. Ya. Nah setelah dia bergabung, kita nanti di samping kesibukan kita terhadap orang yang sudah bergabung tapi tidak jalan, itu wajib lagi kita follow up lagi untuk bertemu. Jadi follow up pertama untuk gabung, follow up kedua kita ngajari cara menjalankan. Karena belum ngerti apa-apa dia. Gitu. Kenapa nggak datang pertemuan? Bukan berarti dia nggak ngerti, nggak mau. Kadang-kadang apa manfaatnya pertemuan itu? Gitu. Karena itu kita butuh follow up lagi gitu. Ya jadi ya kadang ya tadi 85% orang gabung karena follow up. Dan follow up itu saya simpulkan menjadi dua. Follow up orang yang sudah yang belum bergabung jadi bergabung, orang yang sudah bergabung tapi kok nggak jalan ini. Nah, itu kita perlu follow up untuk kita ajak sharing lagi, kita bicara lagi. Kenapa bro? Gitu. Oh, ini loh bro, manfaat pertemuan kayak gini-gini. Kenapa kita harus datang ke pertemuan? Karena kita enak datang ke pertemuan itu dengan mengundang, kita nggak usah ngomong, kita dengerin aja, orang akan memperhatikan dan orang itu akan kemungkinan akan gabung kalau kita bawa ke sebuah pertemuan, atmosfernya, suasana ramai, suasana positif ada di sana. Dan orang yang bicara di pertemuan itu orang yang sudah terbukti. Begitu, Pak. Gitu sih. Dan gunakan pertemuan yang pasti. Oke, luar biasa. Ya, setuju sekali. Saya dulu di follow up Pak Hasan, ada 2 bulan ya Pak Hasan ya, lebih malah. Kali-kali ya. Ya, berkali-kali. Jadi, kalau sudah jangan follow up-nya monoton, maksudnya Pak Hasan tadi, itu Iya. aja ditanyain kapan gabung kapan gabung. Jangan. Jangan. Jadi kabar, apa, bicara yang lain dulu mungkin ya. Sehingga Iya. respect, bisa jadi, ini Bu Fitri ya, bisa jadi orang itu ngetes kita seberapa kuat dia memfollow Bu Fitri memfollow up orang tersebut. Atau bisa jadi nunggu, nih orang jalan nggak kalau saya nggak join, gitu. Nah, pada saat saya di-follow up Pak Hasan dulu, Pak Hasan membuktikan tetap jalan aja, dapat mobil, dapat Pajero. Kita kan jadi panas juga kalau seperti itu, kira-kira gitu. Jadi berikan aura positif ya dan tetap terus ini jangan ketergantungan satu orang, makanya lempar jaringnya lebih banyak, apalagi sekarang menggunakan online juga bisa sehingga banyak yang di follow up gitu ya ini teman-teman. Terus ada lagi nih bahasan, Masya Allah pertanyaannya banyak ya, dari Ibu Kusnita Bengkulu nih. Assalamualaikum, mau tanya, kemarin eh, Nita ini menamakan diri yang ngajak orang itu ngomong kalau dia masih bingung katanya ya, apa namanya, cara kerjanya terus kerjanya tanpa pengorbanan kok dapat uang banyak, kok bisa dapat mobil gitu, nggak berkorban. Jadi orang itu masih bingung, kok gampang banget, intinya bahasan kok gampang banget dapat uang, dapat mobil katanya. Iya. Ya. Ya karena masih bingung gitu. Karena dia Ya. sendiri juga belum tahu apa-apa kan dalam hal ini kan. Sebetulnya kita nggak pernah tahu teman-teman bahwa ya contoh saya analogikan sebuah gedung ya. Saya di depan ruko saya itu kantor saya sekarang stokis itu kan ada gedung dua, berapa tower tuh, dua apa tiga, gede sekali itu apartemen. Dulu pohon bambu saya tahu tuh, ya pohon bambu lebat gitu dan ada kuburan di tengah-tengah situ dulu. Tapi kita nggak pernah tahu dia tutup itu pakai seng keliling begitu Pak dalam membangun gedung itu.
dalam membangun 2 apartemen itu. Jadi ada suara apa bikin apa itu namanya pancang dung dung dung, orang nggak tahu, cuma dengar suaranya doang. Yang ada nggak dengar. Ya tibalah gedung itu udah mulai dibangun berapa lantai itu, ada 20 30 lantai itu, dua gedung gede-gede sekali sekarang. Artinya maksud saya apa? Gedung sudah jadi bagus, ya kan? Pemandangannya bagus, orang main beli nggak tanpa pernah nanya. Dulu itu waktu pasang apa pancang Fondasi. cakar ayam pondasi dan sebagainya dia nggak pernah tahu. Sama bisnis ini. Bisa dia membangun impiannya, bekerja sono ke sono, mengalami apa namanya hukum 95 dan 5% itu ya, 95% sono sini ditolakin kerja volunteer, 5%-nya baru dapat hasil masih kecil seperti itu. Nggak pernah dia cerita, tapi itu sebagai pembelajaran. Tapi setelah dia punya hasil luxury, rumah berkali-kali atau pajero berkali-kali, mobil berkali-kali, baru orang akan mendekat mau bergabung. Gimana caranya? Gimana caranya? Dia tanpa tahu proses. Mungkin yang ditanyakan ibu itu tadi, kok perasaan nggak berkorban, nggak kerja keras. Sebetulnya orang leader tuh cuman nggak pernah ngeluh, nggak pernah tampakkan lelahnya, karena dia mengikuti training-training, menjaga sikapnya. Jadi apapun kondisinya dia nggak boleh mengeluh, apalagi mengeluh pada orang yang salah. Capek sih, capek, karena harus bekerja berkali lipat-lipat, tapi hasilnya kan eksponensial luar biasa. Kalau kita bisa menjaga sikap kita dan menduplikasikan, udah terjadi duplikasi, ya berlapis, orang-orang intinya, orang-orang yang memutuskan mau sukses besar juga, maka kita akan lebih ringan kerjanya. Nah, jadi nggak mungkin lah orang nggak kerja keras kalau dapat Pajero Mobilio tuh nggak mungkin lah, asal yang benar ya. Pajero, ukuran saya Pajero, orang yang dapat Pajero pasti effort luar biasa. Saya Ya. makanya hormat kepada orang-orang itu. Dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga sampai survive dan dia sukses, itu luar biasa itu Pak. Jadi semuanya harus harus berkorban Pak, berkorban waktu, perasaan dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia duduk diam berpangku tangan sukses, nggak ada itu, nggak ada. Betul, betul, setuju. Oke ya, jadi Bu Kusdita jelas ya bahwa itu karena orang belum ngerti aja, maksudnya tanpa kerja nggak ada, tanpa kerja terus dapat duit itu nggak ada. Jadi Ya, tetap kerja, cuma kerjanya rame-rame, jadi ringan ya, berat sama dipikul ya, ringan sama dijinjing gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini ada lagi dari Pak Agus Widodo ya. Pak, maaf, kita follow up seseorang yang yang masalahnya udah mapan. Oh, ini orang sudah mapan ekonominya. Dia udah nyaman di situ. Sementara ekonomi kita di bawah dia. Kadang banyak yang rendahin kita, Pak. Kami masih di bawah jauh. Mau ajak bisnis, solusinya gimana? Ini sering saya alami. Jadi merasa bahwa yang di follow up, apa yang di prospek adalah orang-orang yang eh, apa namanya lebih tinggi Pak secara ekonomi. Gimana caranya gitu ya untuk bisa menaklukkan. Mungkin seperti itu Pak. ya. Jadi gini, makanya itu bisnis ini harus harus jelas tujuan kita, sikap kita harus benar gitu. Artinya apa? Pede aja kita. Karena kita nggak minta kok, tangan kita kita memberi informasi itu tangan kita di atas. Malu kalau kita meminta, mengemis itu baru malu, mencuri baru malu. Ya kan? Ini terbukti di sini orang-orang up juga ada kayak Pak Haji Adi tadi yang bertanya di awal tadi, ini sudah orang berkecukupan, punya supermarket, punya usaha, punya latar belakang pendidikannya maupun latar belakang background daripada usahanya di kontraktor besar, di Waskita, BUMN gitu. Wah, mau juga beliau bekerja keras, mau juga rendah hati, mau juga beliau effort yang luar biasa. Saya pikir ditolak buat saya, buat beliau ini udah biasa, dan beliau survive sampai sekarang, dan dikit lagi tinggal ngeklaim aja itu apa reward mobilnya seperti itu. Biasa. Amin, Jadi masalah. jadi buat siapapun yang penting sikap kita benar. Ngapain kita takut? Kalaupun saya ada kesempatan bisa prospek presiden, saya prospek Pak. Karena program ini saya katakan program ini bagus Pak, buat mengentaskan kemiskinan, ya kan, buat mengurangi pengangguran dan lain sebagainya, buat ekonomi kerakyatan tumbuh, buat kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Ya nggak masalah. Yang penting percaya diri aja. Cuman jangan tempatkan kita di orang yang paling rendah. Jangan. Kita harus hargai diri kita.
Ini kita ya ini kok bedanya ya teman-teman dalam hukum marketing itu orang menawarkan kepada setiap orang dengan cara menangis-nangis itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Contoh, tolong beli barang saya udah seminggu keluarga saya nggak makan atau saya sudah seminggu nggak makan nih. Boleh-boleh aja untuk sebuah laku itu. Masalahnya kita nggak boleh, kita ini bisnis network marketing harus menjaga postur kita, nggak boleh memelas begitu, tapi harus profesional kita. Walaupun lapar jangan tunjukkan lapar, walaupun kita banyak masalah jangan tunjukkan, ceritakan masalah kita. Itu bedanya. Kita harus menjaga postur kita. Ya. Jadi di situ letak bedanya konvensi salesman sama apa sama pemain jaringan network marketing. Itu Oke, dasarnya. ya, ya. Jadi semua Pede bisa aja, Pak. diprospek. Pede Iya, aja. makanya banyak literasi-literasi tentang apa eh, mengundang follow up presentasi itu harus dipelajari atau tanyakan kepada leadernya. Sekali lagi kita tidak tangan sedang di bawah saat kita mau menjelaskan ke orang. Tangan kita sedang di atas kan bisa minta bantuan, telepon leadernya yang jauh itu kan bisa juga. Video call bertiga minta bantu ini Pak supaya itu minta janjian dulu sebelumnya gitu kan. Ada kok bagi orang yang mau benar-benar sukses pasti ketemu jalannya gitu. Jangan jangan menggunakan kekuatan sendiri di bisnis ini deh. Dan jangan sok pinter dan jangan jangan jadi orang pinter di usaha ini. Tadi saya sebutkan jadilah promotor, jadi orang biasa biasa. Nanti kalau kita dianggap ini orang hebat, paling pinter, capek kita nggak ngurusin jaringan, akhirnya diundang sono, diundang sono, diundang sono, jaringannya mati kabeh, nggak sadar. Oke, betul. Siap, siap, siap. Luar biasa ya. Oke baik loh. Ya, jadi ini Pak Gus Widodo, bahwa semua kita bisa ajak kok. Yang penting tadi kita postur, menjaga postur ya. Jadi makanya sering-seringlah belajar ya menjadi eh, diri kita. Jangan takut kalau kita di bawah terus dianya nggak mau, belum tentu. Itu Pak Adi saya tahu tuh punya Indomaret, punya toko bangunan, ya tadi yang seperti yang disampaikan Pak Hasan. Tapi kok bisa ini? Sementara yang prospek siapa Pak Adi? Pak Sarun ya. Iya, Nah, yang prospek Pak Sarun profesinya apa Pak Sarun tuh waktu itu ya? Pak Saron ojek. Ah, yang Pak Sarunnya ojek kok berani prospek Pak Hadi hebat nih Pak Sarun. Ya enggak? Nekat Pak. Ya, yang penting punya prinsip enggak seperti yang Pak Hasan sampaikan, bukan niatnya nipu, bukan niatnya minta duitnya, niatnya sharing. Ya ngajak kebaikan. Masa ngajak kebaikan kita takut? Ya. Oke ya. Jadi itu ya Pak Widodo. Siap gaspol ya. Bismillah. Oke, ini ada dari Pak Gimin Tangsel nih ya. Pak Hasan, Pak Iko, saat ini saya mencoba promo melalui WA bisnis. Pertanyaan sering adalah pengen tahu Udah. bisnisnya apa, jawaban apa yang Iya. pas untuk Iya. menjawab itu, ya. Jadi pakai WA bisnis ngiklan ini Pak Hasan. Ya, Jawaban apa yang pas? Iya, silakan Pak Hasan. Ketika orang itu nanya bisnis apa gitu. iya jawabannya biasanya kan orang bertanya, jawabannya apa ya? Bisnis ini Pak, bisnis apa namanya? Eh, menjual produk seperti itu, menjual produk kesehatan, Direct menjual selling. solusi. Ya direct selling menjual produk-produk yang bermanfaat buat masyarakat kita, penghematan, tanah subur petani makmur lewat apa pupuk organiknya, kecantikan dan seterusnya. Kasih itu tentang produknya. Nah, konsep bisnisnya seperti apa? Bagi itu kan ada itu jawab cepat dengan apa namanya? eh, marketing Ya plannya kan ada bisnis. itu. Kan ada kasih tahu itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak, kasih tahu pemahaman juga. Ini saya closing ya tadi ya. Itu kalau bisa lebih nyaman buat Bapak, bisa kalau dekat ya kalau saya undang ya. Kalau enggak video call begitu. Jadi kita tampak kita juga nggak mau sembarangan jawab-jawab ya. Kita harus jelas orangnya gitu loh. Kalau nggak kelihatan nggak apa buang-buang waktu ya jangan gitu loh. Itu ya kasih tahu aja. Ini kita apa konsepnya menjual produk-produk bermanfaat buat masyarakat. Solusi kesehatan, solusi penghematan dan lain sebagainya. Nah, konsep bagi hasilnya seperti ini. Nanti kalau itu masih nanya lagi, Pak, boleh nggak saya
video call supaya Bapak lebih yakin lagi dengan saya sebelum memutuskan. Baru jelaskan dengan flip chart kan bisa bentar. Itu sih karena kan sesungguhnya kan membangun keyakinan aja bisnis ini kan. Kalau orangnya sudah yakin lebih mudah. Tapi kalau pakai WA bisnis memang tidak ada riwayat kita di situ terkelihatan. Tapi kalau pakai TikTok kan memang sudah ada. Dia bisa lihat oh sebelumnya Bapak ini jelas, gitu kan. Dulu begini kayak Pak Jenal lah gitu kan. Jelas kayak UB gitu kan jelas oh dari nol dari begini ini kan orang lebih yakin tidak pakai nanya-nanya gitu kan. Gitu sih. Ya, iya. Siap, Pak. Ya. Ya, Pak Siap, Pak Gimin Iko. ya. Gaspol, Siap, Pak Pak. Gimin. Terima kasih, Pak Hasan, Pak Iko. Gini. Siap, sama-sama. Ya, artinya ini kadang mungkin ini Pak Hasan mau jawabnya bisnis apa? Takut salah jawab, nanti ketakut dia nggak mau ini. Nggak usah takut. Intinya kita memberikan peluang. Ngomong aja ya tadi, seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi ya. Bisnisnya Siap, Pak Iko. ini, produk-produknya ini, gitu. Undang ke pertemuan kalau ini atau undang pertemuan Zoom kan juga bisa. Banyak Baik. cara ya, Pak Gimin. Siap, Pak Oke, Iko. ini ada Terima lagi nih kasih. Pak, orang kayaknya masih baru banget nih Pak Jupran. Pak, gimana biar kita percaya diri ngejelasin calon mitra kita solusinya apa? Percaya diri menjelaskan ini Pak. Ini belum percaya nih menjelaskan, belum percaya diri. Ya menjelaskan mau percaya diri itu hadir dulu ke pertemuan, ketemu leader. Ya, Minta pendapat leader Pak, saya presentasi Pak ya Bapak saya anggap ini. Begitu Pak, harus role play namanya itu. betul. Bapak dengarkan saya Pak, saya mau presentasi belajar presentasi ke teman saya ini. Kira-kira menurut Bapak gimana? Harus ada keberanian begitu. Jangan takut salah. Gimana supaya pede ya? Latihan dulu tentang produknya supaya pede. Gimana penjelasan? Konsumsi pede itu produk itu, Hasbro-nya dan lain-lain konsumsi. Yang penting jangan salah, jangan ekoresi yang dikonsumsi, pupuk dibikin jamu, jangan. Ya, tapi benar-benar kita pakai itu, baru percaya diri menjelaskan produk nanti, gitu ya. Marketing plan-nya pun sama. Misalnya nih, bener nggak sini dapat bonus ini? Kasih tahu leadernya harus cerdas juga. Daripada orang lain dulu, Pak. Kita harus KKN. Bagusnya di awal-awal keluarga kita sebelum orang lain. Maka Bapak masukkan anak dulu, ngetes dulu deh. Atau masukkan istri dulu, atau anak dulu, atau ibu dulu, ya, dan lain-lain. Masuklah dia, bener nggak besok ada bonus? Benar ternyata. Bukannya satu, oke lah di-upgrade aja deh menjadi priority, bisa begitu Pak. Karena itu sebagai kekuatan juga itu. Makanya di awal-awal penting buat teman-teman ini setelah bapaknya bergabung atau ibunya gabung, bagusnya Pak sebelum ngajak orang lain, kita bisa KKN dulu, kita taruh atas dulu keluarga kita, begitu. Nah, Oke. jadi ada strategi-strategi gitu, kalau mau pede belajar dulu, pakai dulu, dikuasai dulu, makanya flip chart itu jangan cuma ditaruh, dibelajari, disalin di buku, pemindahan angkanya itu dari mana ini, ambil kalkulator, kan di handphone kita ada kalkulator. Begitu Pak. Jadi kita harus paham dulu, harus effort dulu kita. Karena prinsipnya bisnis ini di awal itu jelas ya bahwa menolong diri sendiri dulu, tolong dulu diri sendiri, baru bantu orang lain. Tolong dulu dengan apa? Kita udah nggak punya uang, nggak punya apa, harus punya pengetahuan. Sehingga kalau kita ditanya, nggak keder kita nanti. Tentang koridor usaha ini loh ya, tentang bisnis ini. Pak, ini bonus bonus 400 bonus apa Pak? Oh, bisa jawab itu Pak. Itu bonus Pak, referral mengajak Pak, bonus sponsor. Pak, ini angka ini pindahnya dari mana? 1,670 miliar ini dari mana pindahnya? Oh, itu Pak, itu bonus reward dari motor 20 juta, mobil 50 juta, baju 500 juta, rumah 1 miliar, maka totalnya 1,7 miliar. Begitu. Belum lagi bonus pasangan itu 2 miliar lebih sebetulnya di catatan itu gitu loh. Gitu Pak. Ngapalin Siap. dari mana Pak ini Pak 51 miliar ini angka ini gimana ini dari mana angka ya karena 1,670 dikalikan 31 gitu. Pede aja. Siap, siap, siap. Jangan Jadi sampai ditanya orang begini Pak itu. Pak ini dari mana kok bisa dapat 51 miliar? Demi Allah Pak saya pokoknya pasti dapat. Gimana? Menang semangat doang. Makanya jangan pernah malu bertanya Pak kalau kita mau sukses tuh harus benar-benar pakai ilmu lah. Ya, pakai pengetahuan. Gak asal main semangat aja. Bisa.
betul, Gitu, Pak. betul. Siap. Ya, ibaratnya sukses itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu sulit untuk Oh, sukses nggak ya. bisa. Nah, Ya, nggak bisa. hasilnya nggak keru-keruan nanti. Mm-mm. Oke, oke, oke. Jadi itu ya Pak, lakukan dulu role play, ajak kalau enggak anaknya kayak ibunya, Iya loh. Iya, istrinya dipresentasi dulu. iya loh. Kucingnya Terutama kalau perlu presentasi dulu. ya sampai kita jadi terbiasa sehingga Iya. pede nanti. Pak Eko, Yes, Pak Eko, jangan ya saya Pak. mulu yang menjawab tuh, ada Pak Jainal, ada Pak Dasep tuh. Oh ya, siap, siap. Pada Ya, saya jadi monitor, Pak Jenal monitor. saya mendengar aja dulu sementara ya. Waduh, ini kita justru dari tadi saya menyimak nggak ngedip-ngedip ini. Justru lagi Ya, belajar nih kita. jangan, kita juga belajar dengan Pak Dasep. Wah, tanpa Pak Dasep pinnya nggak ketemu tuh password. Oke, sekarang Lanjut, 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 lanjut. dengan Pak Asep nggak apa-apa nih ya. Jadi ada dari eh, Pak Iwan ya. Assalamualaikum Pak Mentor, gimana caranya membangun mitra yang bobo lama muntaber? Yang muntaber nih Pak Asep ya. Yang muntaber tuh gimana caranya membangunkannya? Kenapa muntabernya minum ini karena salah makan apa gimana? Kayaknya minum minum bodrek terlalu banyak jadi bobo. Ya, Kalau Iya, saya itu sih, dia. kalau saya mendingan cari orang baru daripada ngurusin muntaber. nah gitu. Oh, begitu Pak ya. Siap, 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 siap Pak. Iya, Tapi karena gini gimana? Pak, tapi ini gini nggak apa-apa. Jadi Gimana, gimana? Bapak tetap kan selama ini Bapak masih membangun hubungan sama beliau, ya. Betul. Nah, datangin lagi, ya. Iya, Tapi nggak usah bicara bisnis dulu, ya. iya. Datangin, jalin hubungan baik, ya. Nah, satu, kedua, ketiga kalinya biasanya kalau hubungannya udah baik, mulai Bapak bicara lagi mengenai impiannya. Ya, ingatkan waktu dulu bergabung impiannya apa. Ya, nah, Iya, terus biasanya kan orang kalau muntaber itu dia pasti ada penyebabnya. Oh, karena ini, mungkin karena dia nggak puas dengan leader, dia nggak puas dengan apa. Nah, itu kan ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, Pak. Nah, hal-hal yang kayak gitu sama seperti kita memfollow up orang yang baru mau bergabung, tanya keberatan dia apa, tanya apa kesulitan, bukan kesulitan ya, tanya kendala dia apa tadi kan. Nah, justru iya. disitulah kita harus bisa menjawab, namanya menjawab keberatan dia, handling objection kalau bahasa Jampang Kulonnya gitu kan. Nah, Siap. ketika dia udah mengutarakan, oh saya tuh kecewa sebenarnya gini. Nah, Bapak harus bisa netralisir, mungkin kecewa sama produknya atau mungkin kecewa sama leadernya. Biasanya sih kecewa sama leadernya biasanya gitu kan. Nah, Itu dia. atau dia kesulitan untuk menjalankan. Nah, disitulah fungsi Bapak. Ketika dia kesulitan menjalankan, apa yang membuat dia kesulitan? Nah, Bapak kasih solusi atau solving problem, kan kalau kata guru kita. Bapak harus menjadi pemberi solusi. Oh, kalau dia misalnya kesulitan bawa orang atau kesulitan mengundang kayak tadi Pak Haji Adi. Nah, sekarang kan ada guru apa namanya? Guru digital marketing Pak Jenal. Belajar sama Pak Jenal gimana Pak biar dikejar-kejar calon mitra, calon prospek. Ada tuh. Pak Jenal kemarin aja di Bandung kan bikin training bagaimana kita dikejar-kejar sama prospek. Nah, itu salah satu cara mengatasi kalau keberatannya atau kesulitan dia, mungkin tadi salah satunya cara mengundang, mungkin dia agak kesulitan. Atau hal-hal lain lah pokoknya. Jadi caranya bagaimana temukan kendala dia, temukan kenapa dia muntaber, nah baru Bapak kasih obatnya, baru Bapak kasih solusinya, ibaratnya begitu. Nah, tapi kalau memang dia udah nggak bisa, nggak apa, ya udah tinggalin aja Pak, ganti yang cari yang lain. Mungkin dia udah Baik, baik. kehilangan impiannya gitu. Tapi kalau Bapak masih bisa bangunkan impian dia, ingatkan impian dia, insya Allah dia bisa jalan lagi Pak. Siap, siap. Terima kasih penjelasannya Pak Mentor. Sama-sama Pak. Oke, luar biasa ya, jelas ya Pak Iwan ya.
Jadi Jelas, Pak. dua cara Ya. deketin, kalau enggak sudah lewatin dulu, permisi gitu. Ya, permisi. Tapi Siap. lihat, Pak Iwan permisi sekali-kali ini bakso yuk gitu. Ya, terus begitu makan Iya. bakso, tahu nggak itu kemarin alhamdulillah dapat rezeki tuh. Dari ini bisa lagi, bisa jadi begitu. Atau tergantung lah tadi betul yang disampaikan Pak Asep tuh. Luar biasa ya. Iya. Ada lagi nih Pak Asep, ini anak muda nih. Ya, ini Pak Asep kan jaringannya banyak anak muda juga nih. Assalamualaikum Pak, saya anak muda, usianya 20 tahun, namanya Rizky Ramadan. Ya, banyak teman-teman saya yang sudah tahu saya bergabung di usaha ini, belum bisa membuktikan peringkat ambasador dan selalu mencemooh. Ya, cara menghilangkan rasa nggak enak di hati itu bagaimana Pak? Apakah di blok nomornya, sosmednya, atau seperti apa? Gitu, Pak Asep. Silakan. Ya, ini lagi-lagi saya belajar sama Pak Zainal. Pak Zainal juga mengalami hal yang sama dulu ya ketika mengawali bisnis ini, nawarin ke teman-temannya itu sampai teman-temannya hampir semuanya nolak. Bahkan ada yang bilang kalau lu sampai ke Beli Pajero, gua mau jalan dari sini sampai ke Monas, ke telanjang kan begitu. Nah, apa yang dilakukan sama beliau ini kita belajar ya. Apa yang dilakukan sama beliau? Ya, ibaratnya nih kalau dianalogikan, mungkin beliau ini apa ya? Ibaratnya kayak bakar obat nyamuk bakar ya yang melingkar itu kan. Nah, kayak ini nih melingkar nih. Nah, begini. Nah, kalau dibakarnya dari dalam, nah artinya mencari orang-orang terdekat. Nah, biasanya justru orang terdekat itulah yang suka mencemooh. Nah, ya apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hanya dia yang down, nah kitanya malah juga ikutan down. Karena apa? Ibarat apa nih? Eh, minyak minyak lagi. Obat nyamuk itu kalau ininya kebakar, kitanya sendiri bisa jadi kebakar. Artinya kita sendiri malah jadi down. Nah, apa yang harus dilakukan? Mulailah dari terluar, orang yang tidak kita kenal. Ah, jadi orang yang tidak kita kenal nih dari luar nih, ibarat bakar obat nyamuk dari sini dulu nih. Nah, sampai nanti ketika udah mulai rame, udah mulai running ya, sampai kayak Pajero udah mendapatkan Pajero, udah mendapatkan luxury ya kan. Di situ biasanya orang-orang terdekat mulai melirik. Ya, mulai melirik. Kalaupun dia nggak melirik, bodo amat, ngapain diurusin lagi, orang udah sampai luxury kok. Ya nggak, tinggalin aja biar sekalian. Tapi maksudnya tinggalin dalam arti bisnis ya. Kalau berteman jangan sampai. Tidak perlu diblok ya, tidak perlu apa ya, karena kan kita di sini mencari pertemanan. Pertemanan juga perlu. Kecuali kalau dia memang udah sangat sangat fatal ya, itu terserah mau diblok sementara boleh gitu. Tapi lakukan dulu tadi seperti makan obat nyamuk dari luar aja. Cari orang-orang yang tidak dikenal, karena jauh lebih banyak orang yang tidak dikenal ketimbang yang dikenal. Itu kalau kalau saya sih begitu. Ya. Baik, ya luar biasa. Ya Mas Rizky Ramadan. Jadi kalau memang belum keterlaluan sekali jangan diblok. Karena kita tetap berteman. Karena sukses butuh penonton. Nah itu biar dia nonton nanti Mas Rizky. Ya, kalau nanti diblok dia nggak nonton lagi. Ya, artinya penting juga kita untuk tetap hati seluas samudra. Yang seperti sering diajarkan ya Pak Hasan Ya. Basori. Berapa? Oke, Maaf. Pak Jenal monitor. Nah, ini Pak Jenal juga nih, biar ini Pak Jenal monitor. Siap, Pak Mentor. Nah, gitu, biar belajar luxury semua. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Widodo. Assalamualaikum, maaf kalau kita follow up orang yang, oh ini yang tadi ya, sorry. Kok balik lagi? Kok tadi sudah. Oh ini dari Pak Abdul Mujib ya. Yang tadi sama pertanyaannya kayaknya dipencet 2 kali, mungkin jadi 2 kali. Assalamualaikum. Ya, mau tanya bagaimana cara menjaga impian karena impian kadang mengecil bahkan hilang. Nah ini Pak Jenal. Impiannya kadang-kadang kecil, hilang gitu ya kan.
Gede kecil harus minum itu Pak, minum Power Honey ya nggak? Silakan Pak Jenal. Siap, Pak Mentor. Eh, izin saya jawab boleh dengan video nggak? Oh boleh, monggo Saya biar bisa saya bagikan video bisa nggak ini di share bisa screen? bisa karena udah jadi co-host. Bukan tadi sempat saya kelempar keluar tadi di ini lagi dibikin host lagi. Oke siap, sudah Pak Oke, Jenal, sudah oke siap. ya. Oke. Jadi ini mungkin apa ya? Jadi Ini bisa ilustrasi. buat menginspirasi bapak-bapak semua nih. Dari video inilah Bapak Ibu ya. kami para mentor-mentor Lusturi merasakan hasilnya. Ya kita tonton bersama-sama ya. Oke. Oke, ini video onnya apa audionya sudah saya on-kan dulu. Ya kita tonton sama-sama. Orang meminta dia supaya memberikan tips kepada orang. Saya ulang lagi ya, ulang lagi. Gimana sih ulangnya? Tarik Pak Jenal. Oke. Di sebuah kota kecil, Kedengaran suaranya ada Pak Iko? seorang pengusaha kaya Kedengeran. dan sukses. Sebenarnya, Ya kita dia tonton tidak ingin sama-sama ya. berbagi tentang kisah kesuksesannya kepada orang lain. Tapi karena semua orang meminta dia supaya memberikan tips kepada orang lain bagaimana caranya dia sukses, akhirnya dia mau mengadakan sebuah seminar, dan di seminar itulah dia akan bercerita bagaimana caranya dia sukses. Waktu yang sudah ditentukan, banyak sekali sudah yang datang. Ribuan orang yang berkumpul, bahkan mungkin ada sekitar 1000-an orang. Mereka berkumpul dalam satu ruangan, semua orang kelihatan antusias untuk mendengarkan bagaimana caranya supaya pengusaha tadi itu bisa sukses. Mereka ingin belajar dari pengusaha itu. Panggung sudah disiapkan, mimbar sudah rapi. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Sang pengusaha pun naik ke atas panggung dengan membawa palu kecil. Dia berkata kepada panitia, "Tolong ambilkan batu saya yang saya bawa dari rumah di belakang panggung." Panitia pun mengangkat batu yang sebesar kepala manusia. Batu tersebut diletakkan di atas mimbar. Kemudian pengusaha tersebut mulai memukul batu tersebut dengan palu kecil itu. Tanpa bicara, dia terus memukul batu tersebut. Tok, tok, tok. Semua orang heran, bahkan saling berpandangan. Tok, tok. Mereka bertanya dalam hati, kapan dia mulai bicara? 15 menit berlalu, dia terus memukul batu tersebut dengan palunya. Tok, tok, tok. Orang-orang mulai gelisah. Bahkan ada yang mulai cemberut. Dan bahkan mulai ada yang meninggalkan seminar tersebut. Dia terus memukul batu tersebut. 30 menit berlalu. Dia terus memukul batu tersebut. Tok, tok, tok. Orang-orang sudah mulai bosan. Bahkan kursi yang tadinya penuh, itu udah banyak kursi-kursi yang mulai kosong karena ditinggalkan orang. Mereka berkata, tidak ada gunanya kita berada di sini. Hanya melihat dia memukul batu tersebut. 1 jam berlalu. Orang-orang yang tadinya 1000 orang, itu tinggal setengah yang ada dalam ruangan. Tok, 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 tok. Dia terus memukul batu tersebut secara konsisten, tanpa bosan, dan tidak pernah berbicara. 2 jam berlalu. Di dalam ruangan yang tadinya ada sekitar 1000 orang, tinggal ada sekitar 20 orang. Dia terus memukul batu tersebut. Tok, tok, tok. Dan akhirnya selama 2 jam, tiba-tiba batu itu pecah. Semua orang yang tinggal, yang sekitar 20 orang tadi dalam ruangan itu, terdiam. Mereka tidak mengerti apa maksud sang pengusaha tadi. Akhirnya pengusaha mengambil mic dan kemudian berbicara. Kenapa saya bisa sukses? Karena saya konsisten. Kalau Anda mau sukses seperti saya, Anda harus konsisten dengan apa yang Anda lakukan. Tidak peduli apa kata orang. Tidak peduli berapa banyak orang yang akan meninggalkanmu. Tidak peduli seberapa lelahnya dirimu. Kalau kamu mau sukses, kamu harus konsisten. Dia bertanya lagi kepada orang yang hanya sekitar 20-an orang dalam ruangan tersebut. Tadi saya memukul batu tersebut ada sekitar 1000 kali. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di pukulan keberapa saya bisa menghancurkan batu tersebut? Secara kompak mereka menjawab, di pukulan ke-1000 Pak. Dia tersenyum dan mengatakan, tidak. Yang menghancurkan batu tersebut adalah pukulan pertama sampai ke pukulan ke-1000. Teman-temanku semua, dari cerita tadi kita paham
bahwa memiliki visi dan mimpi yang besar adalah sesuatu hal yang wajib dan perlu. Semua orang akan gampang bila punya visi dan mimpi. Tapi tidak semua orang bisa bertahan secara konsisten terhadap visi dan mimpi itu. Banyak orang yang cuma semangat di awal. Setelah itu, dia berhenti karena tidak konsisten. Konsisten butuh komitmen dan kesabaran. Konsisten butuh keberanian. Konsisten adalah kunci. Kalau kita tidak konsisten, seberapa hebat pun kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Jika sesuatu Anda anggap serius, maka konsistenlah. Karena orang yang bijak adalah orang yang akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih besar daripada ucapannya. Konsisten itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mulai saja dulu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang mudah. Terus menerus secara konsisten. Siapkan dirimu untuk menikmati setiap tanjakan yang akan Anda lalui. Nikmati perjalananmu. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Nikmati setiap lantunan masalah, hambatan, dan rintangan yang akan Anda hadapi. Karena hakikat dari konsisten adalah Anda harus sampai ke tujuan. Tidak peduli seberapa berat dan seberapa terjal perjalanan yang akan kamu lalui. B.J. Habibie pernah berkata, apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang, maka konsistenlah. Karena itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Tuliskan apa yang menjadi goalsmu. Jangan terlalu banyak mikir dan jangan terlalu peduli dengan ocehan orang. Terlalu banyak mikir akan membuat kamu susah untuk melangkah. Ketika target sudah dibuat, maka lakukanlah dan kerjakanlah target itu secara konsisten. Karena konsistensilah sehingga tetesan air bisa menghancurkan batu karang. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jelas jawaban dengan video audio visual. Ini saya berharap teman-teman yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini training ya. Ada masih 90 tersisa. Ya. Insya Allah Anda adalah peraih luxury selanjutnya. Amin. Ya. Jadi teman-teman, apa yang kami dapat, Pak Teguh Warsiko dapatkan, Pak mentor kita Pak Hasan Basori dapatkan, Pak Dasep dapatkan, saya dapatkan, dan peraih Star Ambassador dapatkan itu, ya tidak ada yang istimewa kalau saya bilang sih. Pekerjaan kami cuma konsistensi tadi Pak, diulang-ulang, pertemuannya diulang-ulang, prospeknya diulang-ulang, follow up-nya diulang-ulang, trainingnya diulang-ulang, SLC ya diulang-ulang, apalagi follow up ya diulang-ulang, ya begitu lagi, habis prospek lagi, training lagi, follow up lagi, SLC lagi, prospek lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, alhamdulillah. 10 motor, 6 mobilio, 2 Pajero, 1 rumah, 1 miliar. Itulah hasil dari konsistensi teman-teman. Nah, jadi sederhana itulah cara berpikir kita yang seperti digambarkan seorang pengusaha dalam video tersebut, ya, tanpa banyak bicara tapi banyak action, ya, banyak bertindak. Jadi biarkan nanti orang lain yang akan menjadi penonton di saat mereka kita nanti sukses, ya. Ya, jadi teman-teman, melawan ketidakpercayaan mereka, bungkam mereka dengan bukti. Tapi butuh keberanian untuk melakukan konsistensi. Hanya orang-orang yang berkarakter pemenang yang akan bisa menjadi pemenang selanjutnya. Ya, teman-teman, saya pikir video itu sudah mewakili Pak Iko. Betul. Sudah mewakili, boleh dibilang kesimpulan lah dari semua training dari awal, dari akhir tadi, ini konsisten. Ya. Setelah ini besok kita lakukan lagi tugas kita sebagai sebagai member atau sebagai reseller, konsumsi produk. Tugas kita sebagai leader ya bina jaringan, minimal mempolap mitra-mitra dan calon mitra, dan melakukan monitoring, mentoring, dan terus dilakukan konsisten. Ya, lihat akibat konsistensi yang Bapak Ibu lakukan, lihat nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan, ya, lihat nanti hasilnya. Ya, tadi saya bilang tadi, seorang pemenang di sini adalah salah satunya cirinya adalah seorang pembelajar sejati. Ya, seorang konsistensi nggak mungkin dia bisa melakukan konsistensi kalau nggak memiliki jiwa pembelajar sejati. Karena apa? Orang yang pembelajar sejati tidak pernah merasa dirinya sudah matang. Ibarat buah, dia selalu menjadi buah yang masih hijau.
Ya, seorang pembelajar sejati dia akan selalu haus ilmu, haus sharing dari para mentor-mentor. Dia tidak pernah mengecilkan informasi dari siapapun, termasuk dari orang penolakan. Termasuk dari penolakan dia bisa belajar dari ilmu penolakan tersebut, teman-teman. Bayangkan, seorang pembelajar sejati, hal yang negatif akan menjadi nilai positif bagi seorang pembelajar sejati. Tadi, di balik penolakan pasti ada apa ya, ilmu kita di situ. Kenapa ditolak? Ya, terjadilah pembelajar sejati. Oh, kemarin dia ngomongnya salah. Apa yang yang dibicarakan ya, kok kenapa dia nggak tertarik? Dia belajar lagi, menyempurnakan lagi. Akhirnya akibat berani bertindak, kesempurnaan satu saat nanti pelan-pelan ya menuju kesempurnaan. Ya, seiring dengan kesempurnaan ilmu kita, kesempurnaan daya pikir kita, kesempurnaan pemahaman kita, nanti dompet kita pun isinya nanti sempurna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ya, ilustrasinya udah pakai video dan diperjelas ya, teman-teman, diperjelas. Jadi intinya, oh Pak Jenal, Pak Hasan, Pak Dasep, gitu, para ilusur yang ada di sini, dan juga mulai dari New Ambassador, Star Ambassador, intinya ya konsisten, betul. Bukan orang-orang hebat. Banyak orang hebat di luaran sana, di sini nggak ada dia apa-apa. Betul ya Pak Jenal? Kita punya tim orang-orang hebat, tapi dia tidak mau rendah hati. Ya, nggak kemana-mana. Tapi orang biasa seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, bisa jadi luar biasa ketika dia konsisten. Ya, itulah makanya sering lihat, sering dengar, lihat lagi, dengar lagi. Ya, kayaknya kalau orang lihat kok ngezoom lagi, ini Pak Iko kok follow up lagi, ya prospek lagi, ada yang nanya lagi, oh masih prospek lagi Pak, kan Bapak udah luxury katanya, kok masih ini, kan kita titiknya banyak. Ya, pencapaiannya itu bukan hanya untuk keluarga juga, nantinya untuk hal-hal lain juga pastinya ya. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Jenal. Oke, ada lagi, cukup mungkin ya. Ini rugi banget yang nggak hadir ya, dan juga yang mungkin lowbat, berarti nggak persiapan atau pulsanya kehabisan gitu. Tadi dari 100 mulai berkurang, ya. Itulah hukum alamnya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang pas jam 10, pertanyaan juga sudah habis, ya. Saatnya untuk mungkin sesi closing, kembali ke Pak Hasan Basori untuk memberikan apa namanya, sesi akhir Pak Hasan setelah kesimpulan daripada setelah kita ada tanya jawab dan materi tadi. Pak Hasan Basori, monitor? Monitor, Pak. Ya, silakan. Untuk closing statement Pak, sudah jam 10. Baik, terima kasih Pak Teguh Resiko. Saya nggak ini ya, jadi langsung saja. Terima kasih juga buat teman-teman, terutama mentor-mentor kita semuanya, coach kita semuanya, Pak Teguh Resiko, Pak Dasep, Pak Jainal, sudah berbagi ya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir diberikan kemudahan, kesuksesan, dan kalau ada kurang sehat cepat disembuhkan kesehatannya. Dan terutama teman-teman, ayo kita berjuang bersama-sama. Yang jelas-jelas usaha ini jangan takut untuk bercita-cita besar ya kan, karena memang harus itu modalnya ya. Kita nggak ada modal di usaha ini, kalau bicara materi nggak ada kalau kita belanja produk, tapi kalau yang penting adalah modalnya adalah punya cita-cita, punya tujuan yang jelas ya. Terutama kalau saya dulu, saya ingin memotong garis kemiskinan. Kalau istilah Pak Jenal itu saya katakan, udahlah, yang namanya kesulitan, kemiskinan itu tidak akan permanen kalau kita mau berjuang. Ya, kalau kita mau menemukan cara atau jalannya, nanti akan ketemu buat kita untuk merubah segalanya ya, untuk keluarga kita tercinta ya, terutama supaya naik ya, punya miliki harga diri, itu yang terpenting ya, sehingga kita tidak dalam kondisi yang serba kekurangan. Nah, insya Allah tidak ada yang kebetulan kita mengenal usaha ini, siapa tahu ini adalah tempatnya ya untuk kita menjadi orang yang berarti buat sesama. Itu aja sih yang terpenting. Artinya apa? Ayo kita mulai menolong diri sendiri untuk lebih menjadi pembelajar, karena terjadinya duplikasi, terjadinya bonus kita besar, konsisten, besar, panjang ya, seperti itu.
oleh karena akibat diri kita memutuskan dan akibat kita mau juga tumbuh berkembang dengan proses belajar dan melakukan. Kalau diri kita tumbuh, diri kita berkembang, maka bisnis kita pasti berkembang, ya pasti establish, ya pasti akan konsisten penghasilan kita, ya dan itu harapan kita semuanya sehingga apa kita akan menjadi orang yang apa punya nilai value yang luar biasa di masa pensiun kita nanti, ya jangan tinggalkan air mata, tetapi kita harus meninggalkan mata air buat orang-orang tercinta kita. Demikian Pak Teguh Warsiko, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. guru besar kita semua Pak Hasan Basori yang tentunya apa yang beliau sampaikan itu bukan hanya sebagai ucapan, tapi beliau sudah lakukan dan mengajarkan teman-teman. Ini yang paling penting. Sukses sendiri bisa aja, tapi sukses rame-rame itu luar biasa. Ya, sukses sendiri bisa aja, tapi sukses rame-rame itu luar biasa. Apa yang terjadi di timnya Pak Hasan hari ini, sudah ratusan orang peraih mobil, puluhan orang peraih ya rumah miliaran Bapak Ibu. Dan saya yakin itu semua yang Anda harapkan. Kenapa Anda di komunitas ini? Selain mungkin juga bisa untuk membantu orang lain gitu. Tapi rata-rata 95% lebih orang yang berada di komunitas ini adalah untuk punya kehidupan jauh lebih baik. Nah, apa yang harus Anda lakukan sekarang ini setelah tadi training ini sudah ini, ya ikutin apa yang disampaikan, kerjakan. Jadi yang tadi kurang pede jadi pede, kurang bisa jadi bisa, yang kurang biasa jadi biasa. Lama-lama seperti yang tadi disampaikan Pak Jenal dengan videonya yang begitu menginspirasi, konsisten nggak terasa. Dapat motor, nggak terasa, naik lagi dapat mobil 150 juta, nggak terasa naik lagi. Kenapa kok nggak terasa? Padahal kalau orang kalau dirasain ada kepayahan, ada kesusahan mungkin karena impian kita gede. Lebih memberatkan kita adalah impiannya daripada permasalahannya. Yang saya diajarkan Pak Hasan itu selalu berpikir terbalik dengan orang-orang biasa. Teman-teman, orang biasa ngomong nggak mungkin, kita bilang mungkin. Masa kita percaya Allah aja sudah ya memberikan ininya apa namanya janjinya ya di Al-Qur'an bahwa Allah akan kasih dengan sesuai dengan prasangka hambanya, ana indazomi abdibi. Nah, itu yakini itu teman-teman ya, yakini itu. Jadi terima kasih Pak Hasan Basori, luar biasa. Saya yakin ya ini pembelajaran luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa konsisten ya kita belajar. Nanti waktunya kalau beliau ini sibuk, waktunya kita atur lagi kita belajar lagi teman-teman. Ya nyesel banget orang-orang yang nggak ini, yang katanya mau sukses tapi untuk datang Zoom aja payah, untuk datang ke pertemuan ya offline misalkan nggak mau, ya lupakan sukses. Tapi bagi orang-orang yang terus konsisten, tadi ada yang cepat, ada yang dituju, lambat, ada yang ditunggu. Bagi yang masih lambat, pasti nanti suksesnya tambah kuat, insya Allah ya. Suksesnya tambah mantap. Karena apa? Pondasinya lebih kuat, pondasinya lebih kokoh. Ya, terima kasih juga pada Syekh Munfarid, ilmunya luar biasa sudah diberikan kepada teman-teman yang hadir malam ini ya, dan juga Pak Zainal Venom ya, Pak Zainal luar biasa dengan ilustrasi videonya tadi itu jelas sangat menginspirasi, dan teman-teman semua yang hadir saya tidak bisa sebutkan satu persatu para peraih New Ambassador, selamat ya. Ayo gaspol lagi untuk naik jadi star, big, dan luxury. Yang sudah star naik jadi big dan luxury. Ya, terus apalagi yang big segera naik jadi luxury. Yang luxury, luxurinya berkali-kali. Makanya jangan bosen-bosen hadir, belajar lagi, ngulang lagi, karena nanti dapat motornya, dapat mobilnya, dapat rumahnya berulang-ulang. Ya, jadi masukan nanti mau tidur nih, pesan dari saya juga, teman-teman mau tidur berafirmasilah hal-hal baik, ketemu hal baik. Jadi nggak ketemu terus yang neko-neko yang aneh-aneh, tapi ketemu yang baik-baik karena kita berpikir baik. Walaupun kondisi hari ini mungkin belum baik,
belum bagus, tapi kita berpikir positif, akhirnya kita menciptakan aura positif dari dalam diri kita, sehingga nampak aura positif mempengaruhi orang lain yang negatif menjadi lebih positif. Jadilah sumber pengaruh positif, sumber pengaruh terhadap orang-orang di sekeliling kita, informasinya dan lain sebagainya. Itulah seorang leader, sehingga apa yang Anda sudah peroleh, Anda sudah mulai berkembang. Tadi seperti yang Pak Hasan sampaikan, saya sepakat sekali, bisnisnya pun makin berkembang, tidak terasa ya, pasangan hidup kita senang, anak-anak pede, orang tua senang karena kita menjadi pribadi-pribadi sukses, menjadi pahlawan-pahlawan keluarga. Ingat, hidup cuma sekali, Bapak Ibu. Ya, jadilah yang terbaik untuk orang-orang tercinta dan mencintai kita. Memang ya, sukses itu tidak mudah. Ya, tapi akan lebih sulit lagi ketika kita nggak sukses, nggak kemana-mana hidup kita, bahkan menyusahkan banyak orang nantinya. Ya, oke, terima kasih sekali lagi, teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator kita pembuka acara tadi, Mas Muhdi sudah nongol, kayaknya sudah di rumah. Ya, alhamdulillah, kita kembalikan untuk ditutup karena tadi dibuka sama beliau, Mas Muhdi. Ya, sebentar lagi insya Allah Star Ambassador-nya didapatkan. Kita doakan semua, dan juga teman-teman yang lain udah yang new ke Star ke Big ke Luxury, dan Luxury berkali-kali kita dapatkan. Terima kasih. Ya, mohon maaf dari saya pribadi selaku host ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk beraktivitas, kesehatan, kemudahan rezeki ya, dan juga segera mencapai impian-impiannya. Semua dari kata tanpa kecuali. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Muhdi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para mentor semua, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiko, Pak Jenderal Venom, Pak Dasep Munfarid, dan guru besar kita Pak Haji Hasan Basori. Terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, tadi mohon maaf saya tidak buka kamera dan tadi moderator diambil alih karena lagi di perjalanan. Namun ilmunya sangat-sangat luar biasa, dan bahkan peserta mitra sangat antusias. Tadi ada beberapa tim mitra juga yang ngejapri ke saya nggak bisa masuk, Pak, karena kuotanya cuma 100 ya kalau Zoom yang ini. Insya Allah kedepannya kuotanya kita perbesar menjadi 1000 ya, seperti Zoom dari kantor itu. Amin. Amin. Insya Allah. Nah, ini permulaan udah sangat luar biasa, dan saya sebagai moderator sangat berharap training seperti ini adakan maksimalnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, untuk ini sangat benar-benar membakar semangat orang yang tidur lelap, tidak ada omset. Insya Allah ya, Senin besok semuanya closing. Yang new, yang start grafik, yang sudah semuanya. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi, terima kasih para mentor semua, terima kasih Bapak Ibu semua yang mau membuka jubah kebesaran untuk terus belajar menuju sukses di Best Corporation. Ya, saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga tadi sedikit menghilang ya. Ya, sampai ketemu lagi di acara training berikutnya. Kita tutup dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.